Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menggenggam tangannya dan dengan tenang berkata, "Saya tersesat. Saya bertanya-tanya apa domain sistem bintang All Heaven ini? Apa nama planet ini?" Pria parubaya itu merenung sebelum mengambil langkah mundur dan berkata, "Ini adalah domain barat dan ini adalah planet Black Earth. Siapa namamu?" Wang Lin memandang pria parubaya itu dan tidak menjawab. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan memeriksanya dengan inderanya. Dia menemukan lokasi planet Black Earth dan menentukan lokasinya. Saat ini, pria parubaya itu mundur beberapa langkah. Tangan kanannya menyentuh tasnya dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Ekspresinya menjadi fokus saat dia memeriksa batu giok itu. Ketika keluarga Yao mengirimkan tatanan surga, anggota keluarga Yao mengukir penampilan Sumu pada batu giok dan mengirimkannya ke banyak keluarga. Jika seseorang memberikan petunjuk tentang target tatanan surga, maka mereka akan mendapat imbalan yang besar. Jantung pria parubaya itu berdebar kencang saat dia memeriksa batu giok itu. Selain pakaiannya, orang yang berada di samping batu giok itu hampir sama persis dengan orang di depannya. Sumu. Dia adalah Sumu. Gelombang muncul di dalam diri pria parubaya itu, tapi ekspresinya tidak menunjukkan jejaknya. Ekspresi pria parubaya itu netral dan kemudian dia tersenyum. Rekan kultivator bergegas ke sini. Mengapa tidak tinggal di sini dan beristirahat selama beberapa hari sebelum berangkat? Wang Lin menarik batu giok itu dan menatap pria parubaya itu, terutama pada batu giok di tangan pria parubaya itu. Dia dengan tenang berkata, "Tidak perlu." Dengan itu, dia menyerbu ke kejauhan. Di belakangnya, klan abadi terpilih tanpa ekspresi mengikutinya. Ratusan sinar cahaya dengan cepat menghilang di kejauhan. Salah satu lelaki tua itu memandang Wang Lin dan rekan-rekannya menghilang dan berkata, "Saudara Ouyang, latar belakang orang-orang ini tidak diketahui. Mengapa Anda mengundang mereka ke planet kita? Saat ini kita harus berkultivasi secara tertutup dan berusaha untuk mengambil gelar surgawi." "Saudara Chen, bukankah menurutmu orang itu terlihat familiar?" Mata pria parubaya itu berbinar dan dia melemparkan batu giok ke tangannya. Kedua lelaki tua itu terkejut. Setelah hati-hati melihat batu giok itu, ekspresi mereka berubah drastis. Itu sebenarnya dia. Rumornya orang ini sudah lama hilang. Dia tiba-tiba muncul di sini. Keluarga Yao memberi penghargaan kepada orang-orang yang memberikan petunjuk apapun. Jika ini berhasil, maka mengambil gelar surgawi akan jauh lebih mudah. Pria parubaya itu menjilat bibirnya dan matanya dipenuhi keserakahan. Salah satu lelaki tua itu ragu-ragu dan berkata, "Namun, Sumu ini bukanlah siapa-siapa. Jika kami mengungkapkan lokasinya, apakah dia akan datang untuk membalas dendam? Siapa takut? Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas kita karena dia akan dibunuh oleh keluarga Yao." Pria parubaya itu mencibir sambil mengambil kembali batu giok itu. Dia mengatupkan giginya dan segera menghancurkan batu giok itu. Itu berubah menjadi kabut. Kabut itu bergerak dan memadat menjadi sosok ilusi. Ini adalah sosok seorang pemuda. Dia memiliki ekspresi yang sangat arogan. Ouyang Kun dari planet Black Earth menyambut utusan langit keluarga Yao. "Saya baru saja menemukan jejak Sumu." Wang Lin bergerak sangat cepat melewati bintang-bintang dengan ratusan sinar cahaya mengikutinya, menyerbu ke kejauhan. Saat terbang, Wang Lin merenung. Pria parubaya itu agak aneh. Namun, saya tidak mengenalnya atau pernah bertemu dengannya di masa lalu. Mungkin aku paranoid. Saat Wang Lin merenung, ada kilatan rasa dingin di matanya dan dia berhenti. Semua anggota klan abadi terpilih berhenti dan menatap Wang Lin. Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan peta giok. Setelah meninggalkan bekas, dia melemparkannya ke leluhur klan abadi terpilih. Dia dengan tenang berkata, "Saya memberi penanda di lokasi planet Qingling. Kalian semua pergilah ke sini, aku akan menyusul nanti." Orang tua itu diam-diam merenung dan mengambil batu giok itu. Setelah memeriksanya, dia memandang Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Karena itu masalahnya, kita akan pergi dulu. Dermawan, mari kita bertemu di planet Qingling." Wang Lin sedikit mengangguk dan menyaksikan klan abadi terpilih pergi. Setelah mereka pergi, Wang Lin berbalik dan mengambil langkah menuju planet Black Earth. 3 orang di planet Black Earth bertingkah aneh. Mungkin ada masalah di sana. Lebih baik berhati-hati. Riak muncul di bawah kakinya. Setelah 1 langkah, dia mengambil langkah lain dan lebih banyak riak muncul.
Dia menyatu dengan dunia tanpa hambatan apapun. Saat dia mengangkat kakinya untuk langkah ketiga, dia menghilang sepenuhnya. Di luar planet Black Earth, pria parubaya baru saja selesai berbicara. Mata pemuda yang terbentuk oleh kabut bersinar terang. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya saat dia berkata, "Bagus sekali, saya akan melaporkan petunjuk yang kalian bertiga berikan kepada keluarga. Jika itu benar, maka secara alami tidak akan ada kekurangan manfaat untuk kalian bertiga." Setelah dia berbicara, kabutnya menghilang. Mata pria parubaya itu dipenuhi kegembiraan. Dia kembali menatap kedua temannya dan tertawa. "Ini sangat sederhana. Kami hanya perlu memberikan petunjuk dan Sumu pasti akan mati. Mengapa kita harus membiarkan orang lain mendapatkan manfaat ini? Adalah kehendak surga untuk memberi kita kesempatan ini. Jika tidak, mengapa Sumu datang ke sini daripada planet kultivasi lain?" Kedua lelaki tua itu diam-diam merenung dan tersenyum kecut. Sekarang masalahnya sudah ditetapkan, tidak mungkin diubah. Namun, ada bayangan kekhawatiran yang tak kunjung hilang di hati mereka. "Saya harap Sumu tidak sekuat yang dikatakan legenda dan dia dibunuh oleh keluarga Yao. Jika dia mengetahui keberadaannya dibocorkan oleh kami, saya khawatir." Saat lelaki tua itu mengatakan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat ke belakang pria parubaya itu dan wajahnya langsung menjadi pucat tanpa bekas darah. Tubuh lelaki tua lainnya menggigil. Matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya dan dia berseru, Sumu. Pada saat ini, semua rambut di tubuh pria parubaya itu berdiri dan rasa dingin muncul di hatinya. Dia tidak berani bergerak atau berbalik sama sekali, seolah dia disambar petir. Riak muncul di kehampaan di belakang pria parubaya itu dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang begitu kuat hingga juga bersifat jasmani. "Kalian bertiga punya nyali." Saat Wang Lin muncul, kedua jarinya membentuk pedang. Dengan satu langkah, dia menekannya tepat di belakang kepala pria parubaya itu. Suara letupan bergema di dalam diri pria parubaya itu. Dia kemudian mengeluarkan banyak darah dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Saat dia terbang membentuk busur, tubuhnya roboh dan jiwa asalnya mencoba melarikan diri. Namun, jiwa asalnya segera ditangkap oleh Wang Lin, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Adegan ini seperti palu raksasa yang dibanting ke dada kedua lelaki tua itu. Hal ini menyebabkan mereka dipenuhi teror. Keduanya tak segan-segan mundur sambil berteriak. Episode 822 Dua Batang Dupa. Memegang jiwa asal pria parubaya itu, Wang Lin dengan dingin melihat kedua orang yang melarikan diri ke dua arah berbeda. Dia tidak mengejarnya secara pribadi, tetapi sebuah bayangan muncul dari belakangnya. Tasan bergegas keluar dan mengejar mereka. Tidak ada kesulitan dalam membunuh dua kultivator ilusori Yin yang ketakutan dengan tubuh penjaga surgawi korporeal yang milik Tasan. "Senior, mohon ampun. Kultivasi junior tidak mudah didapat. Senior, kasihanilah." Pria parubaya itu ketakutan. Jiwa asalnya terus-menerus memohon belas kasihan di tangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin dingin ketika tangan kirinya menekan jiwa asal pria parubaya itu. Energi asal mengalir ke tangan kirinya dan dia mulai mencari ingatan jiwa asal. Jiwa asal pria parubaya itu terkejut dan mulai layu. Wajahnya dipenuhi rasa sakit dan jiwa asalnya gemetar seolah bisa runtuh kapan saja. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jiwa asalnya sedang diperiksa dengan keras oleh tangan raksasa seolah sedang mencari sesuatu. Rasa sakit yang hebat sudah cukup membuatnya hampir menjadi gila. Di bawah rasa sakit ini, dia diliputi penyesalan yang tak terbatas. Penyesalan ini perlahan menyebar ke seluruh jiwa aslinya, menyebabkannya perlahan menghilang. Terkadang, kultivasi ribuan tahun berubah menjadi debu karena satu pilihan yang salah. Ketika Wang Lin mengekstraksi ingatan pria parubaya itu, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Pada akhirnya, dia seperti pedang yang setengah terhunus dan niat membunuh yang mengerikan muncul di dalam dirinya. Wang Lin bergumam, "Jadi begini." Saat ini, suara letupan terdengar dari kejauhan. Masing-masing tangan Tasan memegang jiwa asal dan tas ketika dia kembali. Sama seperti sebelumnya, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa pada dua jiwa asal lainnya. Menggabungkan ingatan ketiganya, Wang Lin memperoleh pemahaman yang jelas tentang apa yang terjadi saat dia terjebak. Dia secara alami tidak akan membiarkan jiwa asal dari tiga orang yang menyinggung perasaannya pergi. Dia melemparkannya ke dalam bendera jiwa untuk digunakan sebagai makanan untuk menggunakan Cold Wind. Adapun tas penyimpanan ketiganya, Wang Lin memeriksanya dan menemukan beberapa harta ajaib. Dia mengeluarkannya dan menghancurkannya satu per satu.
Kemudian dia memuntahkan energi asal esensi untuk mengubahnya menjadi cair sebelum menggabungkannya ke dalam tubuh Tasan. Kekuatan tubuh pengawal surgawi sebagian besar berasal dari harta surgawi langka yang disebutkan dalam batu giok surgawi. Namun, harta surgawi itu sudah lama punah. Jadi Wang Lin hanya bisa melakukan hal terbaik berikutnya. Dia mengekstraksi berbagai harta karun sebagai bahan untuk membuat pengawal surgawi semakin kuat. Ada juga 2 potong batu giok di dalam tas mereka. Menurut ingatan mereka, batu giok ini digunakan untuk menghubungi keluarga Yao. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yao telah mengerahkan kekuatan besar untuk menghadapinya. Hampir setiap kultivator di sistem bintang seluruh langit yang berada di langkah kedua memiliki salinan batu giok ini. Potret Wang Lin dimasukkan ke dalam batu giok. Memegang kedua batu giok itu, Wang Lin memasang ekspresi muram. Dia melihat ke kejauhan. Yao, kepala dari 4 keluarga besar. Untuk alasan apa mereka memburuku? Wang Lin merenung dalam hati. Dia punya banyak dendam terhadap 4 keluarga besar, terutama keluarga Yao. Tidak hanya masalah leluhur darah yang terjadi, ada juga insiden dengan tuan muda keluarga Yao. Ada juga masalah dengan Collection Pavilion. Seharusnya bukan leluhur darah. Leluhur darah mengetahui nama asliku, jadi jika itu karena leluhur darah, maka nama di tatanan surga bukanlah Sumu, melainkan Wang Lin. Namun, mungkin saja karena nama asliku tidak pernah digunakan dan nama Sumu jauh lebih familiar, keluarga Yao memutuskan untuk menggunakan Sumu untuk Heaven Order. Demikian pula, tuan muda dari keluarga Yao yang ingin membunuh Li Yun juga mati di tanganku. Dengan kekuatan keluarga Yao, mereka pasti mempunyai mantra untuk mengetahui kematian anggota keluarga mereka. Ini tidak mungkin terjadi karena Collection Pavilion. Runtuhnya alam surgawi guntur membuat hal itu sangat tidak mungkin. Saat Wang Lin merenung, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Perintah surga. Ini mengingatkanku pada perintah pembunuhan 100 hari 10.000 iblis. Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang ke depan. Dia berubah menjadi meteor dan terbang di antara bintang-bintang. Keluarga Yao terlalu besar, jadi tidak ada tempat yang aman di sistem bintang seluruh langit. Selain itu, pastinya ada orang yang sekuat dan bahkan lebih kuat dari leluhur darah. Wang Lin mengerutkan kening dan hatinya menjadi suram. Saat dia terbang, riak muncul di bawah kakinya. Separuh tubuhnya telah menyatu dengan dunia, tapi dia tidak menggunakan spatial bending. Dia mempertahankan keadaan ini sambil terus bergerak maju. Dia ingin menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan keluarga Yao untuk mengirim orang untuk membunuhnya setelah mengetahui keberadaannya. Tidak lama kemudian, Wang Lin berhenti dan matanya berbinar. Dia melihat 7 sinar energi pedang menyerang langsung ke arahnya. Di saat yang sama, ada juga 7 sinar cahaya yang mengalir dari kiri dan kanan. 7 sinar cahaya juga menyerbu dari belakang Wang Lin. Sepertinya segala arah diblokir. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia bergumam, dari menerima informasi hingga sekarang, hanya waktu untuk membakar 2 dupa telah berlalu. Sepertinya anggota keluarga Yao tersebar di seluruh sistem bintang langit. Tubuh Wang Lin tidak bergerak. Dia menyapu semua orang dengan tatapannya dan matanya menyipit. Itu tidak benar. Tidak semua orang ini berasal dari keluarga Yao. Kalau tidak, keluarga Yao akan memiliki terlalu banyak orang. Kemungkinan besar keluarga Yao mengirim anggota keluarga mereka melintasi sistem All Heaven. Kemudian mereka menghubungi planet kultivasi terdekat sehingga mereka dapat menemukan saya dalam waktu singkat. Setelah mengkonfirmasi spekulasinya, mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bergumam, saya sudah lama tidak membantai. Saya tidak bisa membunuh yang tua, tapi saya akan membunuh yang muda saat mereka datang. Niat membunuh memenuhi tubuh Wang Lin. Dia awalnya bukan orang yang baik hati. Saat ini dia dikelilingi oleh 28 kultivator yang juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas sekali mereka mempunyai ide untuk membunuhnya. Dengan sapuan akal ilahi, Wang Lin dengan jelas melihat melalui kultivasi 28 kultivator. 7 orang di sebelah kiri adalah yang terlemah. Di antara 7 sinar cahaya ini, 4 di antaranya adalah kultivator ilusori Yi dan 3 sisanya adalah kultivator Ascen dan Puncak, semuanya menyerbu ke arahnya dengan niat membunuh. Riak di sekitar Wang Lin menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia mengambil langkah ke kiri dengan ekspresi dingin. Dalam sekejap, sosok Wang Lin menghilang dan ekspresi para kultivator yang terkunci padanya segera berubah. Pada saat yang sama, riak muncul di samping 7 sinar cahaya dari kiri saat Wang Lin melangkah keluar. Saat dia muncul, dia mengangkat kedua jarinya seperti pedang dan tanpa ampun menebasnya. Sebuah Heavenly Chop tiba-tiba muncul dan menyerang ke depan seperti pedang yang tak terlihat.
Tiga kultivator puncak Ascendan segera mengeluarkan erangan menyedihkan saat tubuh mereka roboh dan mati. Terdengar suara letupan dan kemudian kabut besar darah memenuhi area tersebut. Ekspresi empat orang lainnya berubah drastis dan segera menyebar. Namun, di mata Wang Lin, yang berada pada tahap korporeal yang, mereka terlalu lambat. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar salah satu kultivator ilusori Yin. Kultivator ini adalah seorang pria parubaya. Menghadapi pengejaran Wang Lin, dia mengungkapkan tatapan kejam. Tangannya membentuk segel dan energi asal di tubuhnya melonjak. Dia akan menggunakan mantra energi asal. Wang Lin menyeringai saat tubuhnya berkedip dan dia menunjuk ke depan. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti dan Wang Lin menyerbu ke depan. Kaki Wang Lin menginjak dahi pria parubaya itu seolah-olah dia menggunakan dia sebagai batu loncatan. Terjadi ledakan, lalu tubuh pria parubaya itu meledak dan jiwa aslinya terbang dengan panik. Namun, kabut hitam keluar dari bendera jiwa yang diambil Wang Lin dan membungkus jiwa asal. Semua ini terjadi dalam sekejap dan Wang Lin telah membunuh 4 orang. Bau darah memenuhi area tersebut. Saat ini, 3 kelompok lainnya dengan cepat mendekati Wang Lin. Teriakan dan raungan memenuhi langit berbintang saat berbagai harta dan mantra magis digunakan oleh para kultivator, dan semuanya diarahkan pada Wang Lin. Serangan paling dahsyat datang dari 3 orang. Mereka semua adalah orang tua dan kultivasi mereka tidak lebih lemah dari Wang Lin. Salah satunya bahkan sedikit di atas Wang Lin, telah mencapai puncak tahap korporeal yang. Tidak peduli seberapa kuat Wang Lin, jika serangan lebih dari 20 kultivator mendarat di tubuhnya, jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Namun, mata Wang Lin tenang. Matanya menunjukkan tatapan dingin dan niat membunuh di dalam tubuhnya terus berkembang. Dia mengambil satu langkah ke depan. Saat dia terbang sebelumnya, dia bukannya tidak siap. Dia tetap setengah menyatu dengan dunia, karena dalam kondisi ini dia bisa menggunakan spatial bending lebih cepat. Dengan satu langkah, tubuh Wang Lin menghilang dan serangan yang tiba-tiba kehilangan sasarannya meleset. Tubuh Wang Lin tiba-tiba muncul di belakang seorang kultivator korporeal yang. Saat Wang Lin muncul, dia menggunakan Heavenly Chop tanpa ragu-ragu. Tubuh kultivator bergetar bahkan sebelum dia sempat bereaksi. Kultivator ini berada pada tahap korporeal yang, jadi dia mengaktifkan energi asalnya untuk melawan. Saat dia sedang membentuk segel sambil mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, jari Wang Lin tiba-tiba menekan punggungnya. Tubuh kultivator itu roboh dengan keras. Begitu jiwa asalnya terbang, ia ditangkap oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin mundur selangkah dan menghilang sekali lagi. Semua ini terjadi terlalu cepat. Ketika para kultivator di sekitarnya bereaksi, Wang Lin sudah menghilang. Wang Lin telah melihat jalan menuju langkah ketiga dan telah menguasai spatial bending. Dia bisa jadi tak terkalahkan dalam pertarungan seperti ini. Beginilah cara Dewa Langit King Sui menggunakan ini untuk melawan ratusan kultivator tanpa menerima kerusakan apapun. Wang Lin berhasil mempelajari ini darinya. Episode 823 Yao Changdong. Metode pembunuhan yang aneh ini sangat mengejutkan para kultivator di sekitarnya dan ekspresi lelaki tua korporeal yang menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi pihak lain hampir sama dengan miliknya dan dia sedikit melampauinya. Namun, mantra aneh yang digunakan pihak lain membuatnya sangat ketakutan. Ini jelas bukan teleportasi atau teleportasi yang lebih hebat. Ekspresi lelaki tua itu suram ketika dia menyentuh tasnya dan mengeluarkan bel perak. Dia segera membunyikan bel. Suara bel berbunyi menyebabkan riak besar menyebar. Itu mengganggu energi asal di sekitar area tersebut. Masih ada 22 orang. Tubuh Wang Lin berkedip-kedip dan muncul di belakang puncak kultivator Ascendan tahap akhir. Saat murid kultivator menyusut, Wang Lin mengangkat tangannya dan menggunakan Heavenly Chop. Tidak ada energi pedang, tetapi tubuh kultivator terbelah menjadi 2 dan kemudian roboh. Adapun jiwa asalnya, itu tidak cukup kuat untuk menarik perhatian Wang Lin, tapi masih diambil oleh bendera jiwa. Pada saat yang sama, Wang Lin memandang dengan muram ke arah lelaki tua yang membunyikan bel. Harta karun itu agak aneh. Hal itu mampu mengganggu energi asal di sekitar area tersebut. Meski tidak terlalu berpengaruh pada Wang Lin, jika terus berlanjut, mungkin akan memperlambat Wang Lin. Dengan mendengus dingin, bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Tasan melangkah keluar. Tasan benar-benar mengabaikan para kultivator di sekitarnya dan menyerang orang tua itu. Saat Tasan terbang, tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Pukulannya memecahkan penghalang suara dan melesat menuju lelaki tua itu.
Pertarungan dengan keduanya sangat sengit dan ledakan bergema di mana-mana. Orang tua itu terus mundur saat dia menggunakan berbagai mantra, tapi ekspresinya sangat suram. Mantra dan harta apapun yang mendarat di Tasan tidak berpengaruh padanya. Seolah-olah dia tidak mengenal rasa sakit dan memiliki tubuh baja, dan dia terus menyerang. Saat Tasan bergegas keluar, Wang Lin mengambil langkah keluar. Kali ini dia tidak menyatu dengan dunia tetapi membuka mulutnya untuk membiarkan stempel penyegel surgawi terbang keluar. Itu meluas hingga lebarnya 100 kaki dan kemudian dihancurkan tanpa ampun. Stempel penyegel surgawi menimbulkan suara gemuruh yang keras saat benda itu terjatuh. Ekspresi kedua kultivator di bawahnya berubah dan mereka ingin melarikan diri. Namun, saat itu, Wang Lin berkata, segel, dan sejumlah besar segel terbang dari stempel penyegel surgawi. Ini segera menutup semua metode pelarian kedua kultivator. Pada saat yang sama, perangko itu mendarat dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Bahkan jiwa asal mereka pun hancur, tapi mereka tidak menghilang. Sebaliknya, ada kilatan cahaya keemasan dan jiwa asal mereka diambil oleh stempel penyegel surgawi. Di antara ratusan ribu tanda emas pada stempel penyegel surgawi, 2 di antaranya menjadi lebih terang dari sebelumnya. Seolah-olah mereka menjadi hidup, dan mereka jelas berbeda dari yang lain. Wang Lin sedikit terkejut. Dia tidak mengira stempel penyegel surgawi akan mempunyai pengaruh yang aneh, tapi jelas ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkannya. Mata Wang Lin berbinar saat dia mencibir dan tubuhnya menghilang, menyebabkan semua serangan yang datang padanya meleset. Cibirannya yang suram menyebabkan para kultivator di sekitarnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Selain lelaki tua yang bertarung dengan Tasan, masih ada 7 puncak kultivator ascendan tahap akhir yang tersisa. Pada saat ini, mereka benar-benar ketakutan, dan prestise Sumu dipenuhi dengan hati. Rumor tentang Sumu bergema di hati mereka. Ketujuh orang itu panik dan kemudian mulai mundur dan berteleportasi. Mereka merasa sangat menyesal. Mereka seharusnya tidak mendengarkan perintah keluarga Yao untuk mencegat Sumu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Indera ilahi Wang Lin bergema di kehampaan. Pada saat yang sama, energi asal di dalam area tersebut mulai terdistorsi secara gila-gilaan. Ketujuh dari mereka dipaksa keluar dari kehampaan akibat teleportasi mereka. Sosok Wang Lin meluncur keluar seperti seberkas cahaya dan dia melewati ketujuh orang itu dalam sekejap. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar saat Wang Lin melewati ketujuhnya. Ada serangkaian suara letupan ketika masing-masing tubuh mereka roboh dan mati. Di kejauhan, Wang Lin berhenti dan menjilat bibirnya. Matanya memerah karena niat membunuh dan dia tampak seperti iblis yang haus darah. Dia menatap para kultivator tidak jauh dari sana dan dengan lembut berkata, masih ada 13 yang tersisa. Ekspresi ke-13 kultivator itu menjadi pucat dan suram. Mereka semua memandang Wang Lin, dan di mata mereka, Wang Lin seperti serigala. Ketenaran Sumu muncul di hati mereka. Salah satu kultivator ilusori Yin mengatupkan giginya dan tangannya segera membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya berputar dan cahaya putih muncul di hadapannya. Dalam sekejap, cahaya putih berubah menjadi pedang besar sebelum dia mengeluarkan energi asal esensi. Pedang besar itu segera menjadi ganas, seolah mampu menembus kehampaan. Mayoritas kultivator di sekitarnya juga mengaum. Khususnya, kultivator korporeal yang terakhir menamparkan tas pegangannya sehingga menyebabkan jarum hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia menunjuk Wang Lin dan semua jarum terbang menuju Wang Lin. Di belakangnya, para kultivator yang tersisa menggunakan mantra mereka dan bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mereka sangat cepat dan mendekat dalam sekejap. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia mundur selangkah dan menghilang tanpa jejak. Tepat pada saat dia menghilang, kultivator korporeal yang segera membuka tangannya dan berteriak, teleportasi dan ganggu kekuatan alam di area tersebut. Begitu dia meneriakkan ini, semua kultivator berteleportasi ke tempatnya. Begitu mereka mulai berteleportasi, sosok mereka mulai berkedip-kedip dan menghilang. Pada saat yang sama, riak yang kuat menyebar lebih dari 1000 kaki dan ruang di sekitar area tersebut mulai berputar. Sangat cerdas, tapi tidak cukup. Wang Lin mengambil satu langkah. Seolah-olah riak itu tidak berpengaruh padanya. Ketika dia muncul, dia menekankan jarinya ke bawah pada seorang kultivator yang telah dengan tegas menyerahkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwa aslinya. Tubuh kultivator ini meledak dalam kabut darah. Adapun jiwa asalnya, ia telah melarikan diri lebih dari 1000 kaki jauhnya dan tidak menoleh ke belakang. Saat jiwa asal melarikan diri, dia berteriak,
rekan kultivator Sumu, mulai sekarang, tidak ada keluarga di planet Lingming yang akan berpartisipasi dalam masalah antara Anda dan keluarga Yao. Tolong biarkan aku pergi. Mata Wang Lin berbinar dan dia tidak mengejarnya. Pada saat ini, kultivator korporeal yang mengeluarkan suara gemuruh dan jarum hitam mengeluarkan cahaya hitam. Mereka menikam Wang Lin seperti hujan. Sementara Wang Lin mencibir, dia mengangkat tangan kanannya dan Wither Dao Peir muncul. Aura jahat memenuhi udara dan cahaya abu-abu muncul di jarum hitam. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi batu. Pada saat yang sama, cahaya abu-abu muncul di kaki 3 orang, termasuk kultivator korporeal yang. Wang Lin melangkah maju dan menunjuk ke dahi mereka masing-masing. Tubuh mereka semua meledak dan mati. Masih 9 lagi. Suara Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sementara semua kultivator dipenuhi teror, dia menghilang sekali lagi. Pada saat ini, selain lelaki tua yang masih bertarung melawan Tasan, 8 orang yang tersisa tidak ragu-ragu untuk menyerah. Dibandingkan dengan manfaat yang dijanjikan keluarga Yao, nyawa mereka jauh lebih penting. Jelas sekali Sumu bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Hanya dengan menggunakan mantra aneh itu, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, Sumu akan tetap tak terkalahkan. Kecuali tingkat kultivasi mereka sangat tinggi, akan sangat sulit untuk membunuh Sumu. Kedelapan orang itu tidak ragu-ragu. Mereka dengan cepat mundur dan pergi ke 8 arah berbeda. Niat membunuh di mata Wang Lin tidak hanya tidak berkurang, tapi malah menjadi lebih kuat. Auranya seperti banjir saat 8 orang itu melarikan diri. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengganggu fluktuasi energi asal di sekitar area tersebut, menyebabkan mereka 8 tidak dapat diteleportasi untuk melarikan diri dengan cepat. Sambil berpikir, stempel penyegelan surgawi mengejar satu orang. Sedangkan untuk pasangan Wither Dao, dikenakan biaya setelah satu orang juga. Pada saat yang sama, Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang surgawi muncul. Su Liguo muncul, dan tanpa Wang Lin memberikan perintah apapun, dia menjerit aneh saat dia berganti pakaian setelah salah satu kultivator yang melarikan diri. Su Liguo memiliki rasa takut di dalam hatinya. Meskipun dia mewarisi niat pedang kuno, dia belum pernah melawan seorang kultivator Yin ilusi. Pada saat ini, dia menangis di dalam kepalanya, sial, berusaha sekuat tenaga, berusaha sekuat tenaga. 3 harta karun mulai mengejar 3 orang berbeda. Wang Lin maju selangkah dan menghilang. Hampir dalam sekejap, Wang Lin muncul di samping seorang kultivator yang melarikan diri. Ekspresi kultivator dipenuhi rasa takut dan dia hendak berbicara ketika Wang Lin menekan di antara alis orang tersebut dengan kultivasi korporeal yang miliknya. Begitu dia menarik jarinya, dia menghilang lagi. Sesaat kemudian, stempel penyegelan surgawi dan Wither Dao Peir kembali juga. Hanya Su Liguo yang belum kembali. Dia mengutuk sambil mengendalikan pedang surgawi untuk menyerang. Kultivator Yin ilusi memiliki ekspresi yang sangat suram. Dia tidak ingin terlibat dengan roh pedang ini. Melihat rekan-rekannya yang melarikan diri mati satu persatu membuat ketakutan di hatinya mencapai batasnya. Kutukan dari roh pedang membuatnya sangat kesal. Dia mengaktifkan energi asal di tubuhnya dan menyebabkan keruntuhan yang membuat Su Liguo menjauh. Dia tidak ingin bertarung, dan dia terbang sejauh 1000 kaki dan hendak berteleportasi. Namun, saat dia berteleportasi, pupil matanya menyusut saat jari Wang Lin telah mendarat di antara alisnya. Orang tersebut pingsan dan jiwa aslinya ditangkap. Ekspresi Wang Lin acuh tak acuh saat tatapannya melewati Su Liguo dan dia dengan dingin berkata, "Aku tidak butuh yang lemah." Hati Su Liguo terasa dingin dan dia dengan cepat menepuk dadanya sambil menyanjung, "Tuan, yakinlah, saya." Tanpa menunggu Su Liguo selesai berbicara, Wang Lin sudah bergegas menuju tempat Tasen bertarung. "Hanya kamu yang tersisa." Sebuah suara penuh dengan niat membunuh menyebar seperti angin. Orang tua yang bertarung melawan Tasan mengungkapkan ekspresi pahit. Tepat pada saat ini, seberkas sinar pedang yang tebal menyerbu dengan aura yang akan merobek ruang itu sendiri. Orang tua korporeal yang bertarung melawan Tasan sedikit santai dan berpikir, keluarga Yao akhirnya tiba di sini dan saya telah menyelesaikan misi saya untuk mencegat Sumu. Seseorang muncul dari dalam sinar energi pedang. Dia adalah pemuda yang sama yang muncul ketika pria parubaya itu menghancurkan batu gioknya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan bahkan ada sedikit kegembiraan tersembunyi di dalamnya. "Sumu, aku tidak mengira aku, Yao Changdong, akan bertemu denganmu. Saya akan mendapatkan pahala yang besar untuk ini." Episode 824 Pikiran Dewa Darah 1. Mata Wang Lin menyipit.
Ketika dia membunuh orang-orang itu, dia memperhatikan bahwa tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Mereka hanya tergoda oleh hadiah yang ditawarkan keluarga Yao. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, keluarga Yao tidak akan terluka. Jika dia benar-benar ingin menyakiti keluarga Yao, dia harus membunuh anggota keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan memusnahkan anggota keluarga Yao terlebih dahulu. Mata Wang Lin berbinar dan niat membunuh di dalamnya meningkat. Anggota keluarga Yao yang bergegas datang telah menembus tahap Yin dan Yang dan berada di tahap Nirvana Skrier. Nirvana Skrier tahap awal. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Sejak dia mencapai tahap korporeal Yang, dia belum pernah bertarung melawan kultivator Nirvana Skrier sungguhan. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, niat bertarung tanpa akhir juga memenuhi hatinya. Saat energi pedang mendekat, Wang Lin dengan cepat bergegas maju. Dia harus berurusan dengan kultivator korporeal yang ini sebelum yang lainnya tiba. Jika keduanya bekerja sama, Wang Lin akan segera dirugikan. Orang tua korporeal yang santai dan tidak ragu untuk mundur. Dia tidak lagi ingin melawan Tasan, karena dia telah menyelesaikan tugasnya. Yang harus dia lakukan hanyalah membantu anggota keluarga Yao menyelesaikan tugasnya dan kemudian mendapatkan hadiahnya. Saat dia mulai mundur, Tasan mengejar lelaki tua itu di bawah perintah Wang Lin. Tinjunya bersinar terang saat dia terus membombardir lelaki tua itu. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang saat lelaki tua korporeal yang terus mundur sambil menggunakan mantra untuk memblokir pukulan. Mata Wang Lin bersinar merah dan dia bergegas menuju sinar energi pedang milik anggota keluarga Yao. Dia seperti meteor dan dia menyerang sangat jauh dalam sekejap. Yao Changdong menyeringai. Bahkan ada sedikit rasa jijik di wajahnya, dan dia terbang lebih cepat. Ketika kultivator korporeal yang melihat pemandangan ini, dia merasakan ketenangan pikiran. Namun, dia masih berhati-hati karena gerakan aneh Wang Lin telah menyebabkan rasa dingin muncul di hatinya. Sejak anggota keluarga Yao itu tiba, Sumu seharusnya tidak punya waktu untuk berurusan denganku. Orang tua itu terus mundur dari serangan Tasan. Matanya berkedip saat dia melihat Wang Lin menyerbu ke arah Yao Changdong. Semakin jauh dia dari Wang Lin, dia menjadi semakin santai. Namun, pada saat ini, tubuh Tasan mulai bersinar puluhan kali lebih terang dari sebelumnya. Cahaya keemasan ini terlalu kuat. Jika manusia melihatnya, mereka akan langsung menjadi buta. Bahkan para kultivator pun akan merasakan mata mereka sakit. Meskipun lelaki tua itu berada pada tahap korporeal Yang, dia terlalu dekat dengan Tasan. Pada saat ini, pupil mata lelaki tua itu menyusut dan dia tidak dapat melihat dengan jelas. Saat kesadaran ilahinya akan menyebar, serangan sengit Tasan tiba, memaksa lelaki tua itu untuk fokus menangani Tasan. Tepat pada saat mata lelaki tua itu terhalang oleh cahaya keemasan, Wang Lin maju selangkah sambil menyerbu menuju Yao Changdong. Riak muncul di bawah kakinya dan Wang Lin menghilang. Pada saat dia menghilang, meskipun lelaki tua korporeal yang tidak dapat melihat, pikirannya bergetar dan matanya bergerak-gerak. Dia tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan energi asal di dalam tubuhnya dan mendorongnya keluar dengan gila-gilaan, membentuk keruntuhan energi asal dalam jumlah besar. Sebuah pusaran terbentuk dari seluruh energi asal. Namun, itu masih satu langkah terlambat. Sosok Wang Lin muncul di belakang lelaki tua itu tepat saat pusaran muncul. Jari-jarinya dipenuhi energi asal dan dia menyerang tanpa ampun. Pusaran energi asal orang tua itu belum terbentuk ketika jari Wang Lin mendarat di punggung orang tua itu. Wajah lelaki tua itu menjadi pucat dan dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan darah. Saat energi asal menyapu tubuhnya, dia ingin menggunakan serangan Wang Lin untuk melarikan diri. Tepat pada saat ini, tubuh Tasan bersinar terang dan tato di dahinya melebur ke tangan kanannya. Saat lelaki tua itu hendak melarikan diri, tinju Tasan mendarat di atasnya. Tinju ini menyebabkan serangkaian ledakan sonik yang bergema di seluruh bintang. Orang tua itu layak menjadi kultivator puncak korporeal Yang. Dia mengeluarkan seteguk atau energi asal pada saat krisis ini dan menciptakan perisai. Tinju Tasan mendarat di perisai, menyebabkannya hancur, dan lelaki tua itu terlempar ke belakang. Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kebencian karena dia tidak bisa menahan darahnya lagi dan batuk seteguk darah. Namun, tubuhnya berubah menjadi bayangan berdarah dan dia dengan cepat menyatu dengan darah di depannya. Sosoknya menjadi seperti hantu dan entah bagaimana dia berhasil melarikan diri dari serangan gabungan Wang Lin dan Tasan. Ekspresi Wang Lin muram. Saat lelaki tua itu menggunakan darahnya untuk melarikan diri, dia mengangkat tangan kanannya dan menebasnya.
Heavenly Chop segera ditembakkan dan bayangan darah yang keluar terbelah menjadi dua. Orang tua puncak korporeal yang mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Jiwa asalnya terbungkus dalam cahaya darah dan melarikan diri, meninggalkan tubuhnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak punya waktu untuk mengejar, jadi dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Stempel penyegel surgawi segera muncul di hadapannya untuk membentuk perisai. Energi pedang Yao Chandong tiba-tiba berubah arah dan mendarat langsung di stempel penyegel surgawi. Ketika stempel penyegelan surgawi memblokirnya, suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh area. Ekspresi Wang Lin normal, tapi energi di dalam tubuhnya mengamuk. Di bawah pengaruh energi pedang, stempel penyegel surgawi dipaksa mundur dan Wang Lin dipaksa kembali bersamanya. Hanya setelah dia mundur 100 kaki barulah dia bisa melambat. Generasi ketiga keluarga Yao, Yao Chandong. Setelah sinar cahaya menghilang, seorang pria muda berpakaian putih menatap Wang Lin dengan bangga. Di bawah kakinya ada pedang sepanjang 30 kaki. Wang Lin belum pernah melihat pedang terbang sebesar ini. Itu memancarkan energi pedang padat yang dapat menghancurkan ruang. Sumu, bertemu denganku adalah kesialanmu. Jika Anda bertemu dengan anggota keluarga Yao saya yang lain, mereka mungkin telah menerima permohonan pengampunan Anda. Namun, di hadapanku, Yao Chandong, permintaanmu tidak ada gunanya. Yao Chandong tampak sangat bangga dan berpikir, saya harus menyelesaikan ini sebelum Yao Bingyun tiba di sini. Kalau tidak, pujiannya akan dicuri oleh wanita dingin itu. Ekspresi Wang Lin tenang dan matanya dingin. Dia sudah menyadari bahwa para kultivator sistem bintang seluruh langit semuanya memiliki rasa bangga yang tinggi. Kebanggaan semacam ini dibentuk oleh model keluarga kultivasi di sini. Ini sangat berbeda dari semua pertempuran dan rencana di sistem bintang aliansi. Wang Lin mengangguk sedikit sambil menggenggam tangannya seolah hendak berbicara. Namun, pada saat ini, energi asal esensi keluar dari mulutnya untuk membentuk pedang ilusi yang meluncur menuju Yao Chandong dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama, Wang Lin maju selangkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Pedang yang dibentuk oleh energi asal esensi terlalu cepat dan mendekati Yao Chandong dalam sekejap. Mata Yao Chandong berbinar dan dia mendengus dingin. Tangan kanannya membentuk segel dan menekan ke depan. Kilatan cahaya hijau datang dari tangannya dan berubah menjadi tengkorak yang mencoba melahap pedangnya. Saat dia mengangkat tangan kanannya, riak muncul di belakangnya dan Wang Lin melangkah keluar. Kedua jari Wang Lin menekan ke bawah. Dia bahkan tidak melihat hasilnya dan menghilang sekali lagi. Ekspresi Yao Chandong menjadi suram. Saat Wang Lin muncul, dia tiba-tiba berbalik dan dua sinar cahaya keluar dari matanya. Namun, kedua lampu itu tidak mengenai Wang Lin dan terbang menembus kehampaan. Tepat pada saat ini, stempel penyegel surgawi tiba-tiba mulai berputar, dan menghantam Yao Chandong dengan tekanan yang sangat besar. Ratusan rune emas muncul di stempel penyegelan surgawi dan terbang satu per satu. Tanda emas tak berujung bergegas menuju Yao Chandong untuk menyegelnya. Saat Yao Chandong mendongak dengan ekspresi muram, Wang Lin sekali lagi muncul di sampingnya dan mengirimkan Heavenly Chop. Yao Chandong dengan cepat berbalik tetapi masih meleset. Sosok Wang Lin seperti hantu saat stempel penyegel surgawi hancur. Dia akan terus-menerus muncul di samping Yao Chandong dan hanya menggunakan satu serangan sebelum menghilang lagi. Alhasil, ekspresi Yao Chandong menjadi semakin muram. Meskipun serangan Wang Lin tidak terlalu kuat untuknya, dia tetap harus memperhatikan. Setiap kali Wang Lin muncul, dia harus segera bereaksi. Namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh bayangan Wang Lin. Metode pertarungan yang aneh ini membuatnya sangat frustrasi. Meskipun Yao Chandong tidak sering berkelahi, jumlahnya pasti tidak sedikit, tapi dia belum pernah bertengkar seperti ini. Setelah Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal esensi dan dia mengangkat tangannya untuk menghilangkannya, dia kehilangan inisiatifnya. Dia harus selalu waspada dan tidak pernah bisa mengambil inisiatif menyerang. Saat dia hendak pulih dan siap untuk bergegas membalas dengan mantranya, Cap 100 kaki itu tiba. Hal ini membuat Yao Chandong semakin kesal. Pada saat ini, suara gemuruh menjadi lebih kuat dan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Ada juga sosok hantu yang terus menyerangnya. Mata Yao Chandong dipenuhi dengan niat membunuh. Tangannya membentuk segel dan pedang besar di bawahnya memancarkan niat pedang yang kuat. Pedang besar itu terbelah menjadi 19 pedang kecil yang mulai berputar membentuk susunan pedang yang aneh. Kemudian susunan pedang tiba-tiba keluar. Ketika ke-19 pedang itu menyerang, energi asal yang padat menyebar dari susunan pedang, menciptakan badai.
Formasi pedang berputar di sekitar Yao Changdong, dan energi asal di dalam area tersebut mulai berputar dan Wang Lin muncul 1000 kaki jauhnya. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap ke depan. Segel! Sebuah teriakan datang dari Wang Lin. Pada saat yang sama, lebih banyak rune emas yang keluar lebih cepat melalui pusaran yang dibentuk oleh susunan pedang. Stempel penyegel surgawi hancur dengan suara gemuruh yang keras. Di dalam susunan pedang, pembuluh darah Yao Changdong menonjol. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangannya membentuk segel. Susunan pedang berputar lebih cepat dan dia menunjuk ke atas. Susunan pedang segera menyerbu keluar dan bertemu dengan stempel penyegelan surgawi yang sedang hancur. Terdengar ledakan keras dan stempel penyegel surgawi yang turun berhenti. Yao Changdong segera mengambil langkah dan hendak meninggalkan jangkauan stempel penyegel surgawi. Namun, pada saat ini, Tasan muncul di sampingnya dan mulai melancarkan serangan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat tangan kanannya terulur dan pedang surgawi muncul di genggamannya. Su Liguo telah kembali ke pedang. Wang Lin mengangkat pedang surgawi dan energi asal di dalam tubuhnya melonjak dan tanpa ampun ditebang. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 20 kali, 20 daging surgawi menghabiskan sebagian besar energi asal Wang Lin. Namun, mereka langsung mengembun menjadi sinar energi pedang yang besar dan terbang keluar. Sinar energi pedang, yang dapat menghancurkan hukum dan seolah-olah mengobrak-abrik ruang, melesat ke arah Yao Changdong. Yao Changdong mengungkapkan ekspresi garang saat susunan pedang berputar cepat dan bertabrakan dengan tinju Tasan. Wajah Tasan langsung menjadi pucat, namun dia tidak mundur dan malah melayangkan pukulan lagi. Tepat pada saat ini, Heavenly Chop tiba dan mendarat di pusaran di sekitar Yao Changdong. Ia menerobos pusaran dan menyerang Yao Changdong. Pada saat yang sama, sejumlah besar rune emas masuk melalui celah yang diciptakan oleh Heavenly Chop dan dengan cepat menyegel Yao Changdong. Setelah menggunakan Heavenly Chop, Wang Lin tidak berhenti. Dia mengambil satu langkah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas tempel penyegel surgawi, dan dia duduk di atasnya. Kedua tangannya membentuk segel dan dia menekan ke samping. Stempel penyegel surgawi dipenuhi dengan seluruh energi asal Wang Lin, dan itu menghantam Yao Changdong. Pada saat ini, segel, tebasan surgawi, pukulan Tasan, dan stempel penyegel surgawi semuanya menyerbu ke arah Yao Changdong pada saat yang bersamaan. Ketika stempel penyegelan surgawi mendarat, terjadi ledakan yang bergema di seluruh bintang. Suara kerasnya sangat keras sehingga setiap orang dalam jarak puluhan ribu kilometer dapat mendengar suara yang seperti planet kultivasi yang runtuh. Episode 825 Pikiran Dewa Darah 2. Raungan kemarahan meledak dari bawah stempel penyegelan surgawi. Aura yang menakutkan dan menyesakkan tiba-tiba mulai menyebar dengan gila-gilaan. Saat stempel penyegel surgawi hancur, ia terdorong oleh kekuatan ini. Tanda emas yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh kekuatan ini dan terus-menerus dipaksa mundur. Suara letusan datang dari tangan Tasan dan tangan kanannya hancur. Bahkan separuh tubuhnya terkena riak tersebut dan dia terlempar jauh. Saat ini, Yao Changdong yang anggun dan sombong telah menghilang. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya compang camping, dan matanya dipenuhi amarah. Ada manik seukuran kepalan tangan di depan tubuhnya. Menyebutnya sebagai manik agak tidak pantas, itu lebih seperti inti dari seorang kultivator. Inti inilah yang menyerap semua serangan sebelumnya dan membuat Yao Changdong hanya berada dalam kondisi yang menyedihkan tetapi tidak menderita cedera sedikit pun. Kamu adalah orang kedua yang memaksaku menggunakan pil surgawi yang diberikan leluhur kepadaku. Yao Changdong hampir mengertakkan gigi. Niat membunuhnya terhadap Wang Lin tidak lagi berasal dari tatanan surga dari keluarga tetapi kemarahan di dalam hatinya. Dia belum pernah berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sepanjang hidupnya. Dari serangan diam-diam di awal, dia tidak memiliki kesempatan untuk membalas dan terpaksa bertahan secara pasif. Karena mantra aneh itu, Yao Changdong terpaksa berada dalam situasi berbahaya. Ekspresi Wang Lin muram. Saat dia mundur, dia menamparkan tas pegangannya dan segera mengeluarkan bendera jiwa. Dia segera meraih 2 jiwa asal ilusori Yin dan melahapnya. Saat energi asal memenuhi tubuhnya, dia menatap inti di hadapan Yao Changdong dan matanya menjadi dingin. Wang Lin mendapat keuntungan lebih awal dan tidak membiarkan Yao Changdong membalas sama sekali. Segalanya sudah diatur untuk membunuh, tapi pada akhirnya tetap gagal. Wang Lin dengan jelas memahami perbedaan antara kultivator korporeal yang dan Nirvana Skrier sekarang. Wang Lin yakin situasi yang dia buat dapat membunuh kultivator korporeal yang manapun, tetapi Yao Changdong tidak terluka sama sekali.
Meskipun inti itu memainkan peran besar, meskipun inti itu tidak ada, Yao Changdong pasti memiliki mantra lain. Sebuah keluarga yang memiliki warisan dari alam surgawi pasti memiliki banyak mantra surgawi. Mata Yao Changdong menunjukkan ekspresi yang galak. Tangan kanannya membentuk segel dan inti mulai berputar mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, tangan kirinya membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, kekosongan runtuh. Wang Lin tidak ragu untuk mundur. Saat dia mundur, ruang di mana dia berada runtuh dan menyebabkan dampak yang kuat. Adegan ini menyebabkan pupil mata Wang Lin mengecil. Mantra surgawi, bayangkan runtuhnya. Tangan Yao Changdong membentuk segel dan dia menunjukkan ekspresi kejam. Keruntuhan yang hebat terus bergema, Wang Lin tidak bisa berhenti sejenak saat keruntuhan mengejarnya. Ekspresi Wang Lin suram, tapi juga tenang. Riak muncul di bawah kakinya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dia langsung muncul 100 kaki di belakang Yao Changdong dan sebuah Heavenly Chop terbang ke arah Yao Changdong. Namun, saat Heavenly Chop mendekati Yao Changdong, intinya tiba-tiba muncul dan bertabrakan dengannya. Saat menyentuh Heavenly Chop, ia menyerap kekuatan Heavenly Chop. Mantra surgawi, 19 jiwa. Yao Changdong tersentak, memperlihatkan seringai, dan mengeluarkan seteguk kabut putih. Semburan jeritan menyedihkan datang dari kabut. Ada 19 bayi di dalam kabut. Bayi-bayi ini sepenuhnya berkulit hitam. Mereka adalah monster saat mereka bergegas menuju Wang Lin bersama kabut. Ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Dia mundur selangkah dan menyatu dengan dunia. 19 jiwa itu meleset, lalu mereka kembali ke Yao Changdong dan berputar mengelilinginya. Wajah Yao Changdong menunjukkan ekspresi garang. Dia tidak ragu-ragu untuk menjangkau inti dan berteriak, saya bersedia dihukum oleh leluhur karena kehilangan inti ini untuk mematahkan mantra Anda. Saat dia berbicara, dia menghancurkan intinya dan aura destruktif menyebar seperti badai dari intinya. Kekuatan ini terlalu kuat. Saat menyebar, energi asal dalam jarak 100.000 kaki mulai berputar dan terdistorsi. Energi asal di dunia tidak lagi seimbang. Seolah-olah ada sepasang tangan besar yang terus-menerus mengaduknya. Siapapun yang bergabung di dalam harus pergi secepat mungkin kecuali mereka memiliki mantra untuk melawan fluktuasi. Wang Lin muncul 1000 kaki jauhnya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke kehampaan. Pasangan dao yang layu dengan cepat muncul. Tulang binatang buas itu mengeluarkan kilatan cahaya hantu dan aura jahat yang kuat memenuhi dunia. Ekspresi Yao Changdong sedikit berubah dan kedua tangannya membentuk segel. Ke-19 bayi itu mulai berputar cepat di sekitar Yao Changdong dan membentuk ilusi di sekitar Yao Changdong. Ini adalah ilusi seorang bayi besar. Setelah muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Namun, ia hanya mengeluarkan setengah suara gemuruh sebelum tubuhnya ditutupi oleh cahaya abu-abu dan berubah menjadi batu dalam sekejap. Wang Lin mengambil kesempatan ini untuk mundur dan segera mengeluarkan 2 jiwa asal ilusori Yin. Setelah melahapnya, dia segera mengangkat tangan kanannya dan berteriak, panggil angin. Angin hitam menderu dan berkumpul di sekitar tangan kanannya. Itu langsung meluas dan padat, angin hitam muncul di sekitar Wang Lin. Tepat pada saat ini, bayi yang membatu itu pingsan dan Yao Changdong keluar tanpa cedera. Dia menatap angin hitam di sekitar Wang Lin dan mencibir. Hanya kekuatan sebesar ini. Hari ini kamu pasti akan mati. Saat dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangannya dan angin hitam keluar. Angin hitam menyapu bintang-bintang dan berubah menjadi naga hitam. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan angin dingin. Yao Changdong awalnya tidak menganggap angin sebagai ancaman, namun tubuhnya terasa dingin dan sepertinya jiwa aslinya akan runtuh. Dia segera mundur karena terkejut, tetapi angin hitam mengejarnya. Karena ketakutan, Yao Changdong melihat bahwa dia akan dikelilingi oleh angin hitam, tapi tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia berteriak, mantra surgawi, bencana awan. Gemuruh menggelegar muncul entah dari mana dan awan mengelilingi Yao Changdong. Petir menyambar di antara awan, membentuk perisai menyeluruh. Namun, di bawah hembusan angin naga hitam, awan menghilang, memperlihatkan Yao Changdong yang ketakutan. Ini, mantra surgawi apa ini? Tubuh Yao Changdong gemetar saat dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan seteguk energi asal esensi. Tangan kanannya dengan cepat menggerakkannya dan dia berteriak, jiwa darah, 6 siklus. Setelah menggunakan mantra ini, ekspresi Yao Changdong menjadi pucat. Mantra surgawi jiwa darah ini diberikan oleh leluhur, Dewa Darah. Dikatakan sebagai salah satu mantra terhebat dari nenek moyang surgawi mereka.
Pada puncaknya, bisa mencapai 19 siklus, namun dengan tingkat kultivasi Yao Changdong saat ini, dia hanya bisa mengatur 6 siklus, itu pun akan menghabiskan sebagian besar energi asalnya. Darah dengan cepat mulai bergerak dan membentuk pusaran sebelum mengalir ke langit. Seperti angin puyuh merah, ia menciptakan kekuatan dahsyat yang bertabrakan dengan angin. Kedua kekuatan itu dengan cepat membatalkan satu sama lain. Yao Changdong menatap Wang Lin yang berkedip-kedip. Dia mengatupkan giginya saat dia menamparkan tasnya dan sebuah jimat muncul di tangannya. Dengan jimat yang diberikan leluhur kepadaku, tidak peduli berapa banyak mantra yang kamu miliki, kamu pasti akan mati. Dia mengangkat tangannya dan jimat itu segera terbang keluar. Ada tanda kompleks yang dibentuk oleh tinta merah pada jimat itu. Tangan Yao Changdong membentuk segel saat dia menggigit lidahnya dan menyemprotkan darah langsung ke jimat itu. Dalam sekejap, jimat itu diwarnai merah darah dan rune itu tampak hidup. Cahaya aneh datang dari jimat itu dan nyala api hijau yang aneh mulai menyala di sudut jimat itu. Kaisar Jimat Surgawi, bunuh orang ini. Yao Changdong menunjuk ke arah Wang Lin, dan suaranya menunjukkan keganasannya. Jimat itu menyala dan keluar. Itu menembus pusaran jiwa darah dan angin dingin. Itu tidak mengalami kerusakan apapun dan langsung menuju Wang Lin. Murid Wang Lin tiba-tiba menyusut. Dia sangat akrab dengan jimat ini karena hampir identik dengan dua jimat yang dimilikinya. Pada saat ini, aura yang mengejutkan pikiran Wang Lin datang dari jimat itu. Aura ini sangat menakutkan. Saya tidak bisa menolak. Semua rambut di tubuh Wang Lin berdiri dan dia merasakan krisis menyelimuti dirinya. Dia mundur tanpa ragu-ragu, tetapi jimat itu tidak menyebar, tetapi juga bergerak lebih cepat. Di bawah momen krisis ini, Wang Lin menamparkan tasnya tanpa ragu-ragu dan kereta perang pembunuh dewa terbang keluar. Dia menunjuk ke arah Yao Changdong dan kemudian mengeluarkan jimat. Meniru Yao Changdong, dia juga menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensi. Darah esensi menyebabkan jimat itu juga bersinar dan terbakar terang. Benda itu bertabrakan dengan tasliman yang dilempar Yao Changdong dan memicu gelombang kejut yang sangat besar. Tasliman yang dibuang Wang Lin segera roboh dan berubah menjadi debu. Namun, jimat Yao Changdong tidak hilang sepenuhnya. Sebagian seukuran kuku masih tersisa. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan mendarat di antara alis Wang Lin. Tubuh Wang Lin bergetar. Dia merasakan panas dari sela alisnya seolah ada nyala api yang menyala. Kekuatan penyegelan yang tak terbayangkan menyebar ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Dalam sekejap mata, energi asal dan jiwa asalnya tersegel sepenuhnya. Ini adalah kekuatan Tato Klan Abadi terpilih. Tapi bagaimana Tato Klan Abadi terpilih bisa begitu kuat? Wang Lin menghirup udara dingin dan matanya dipenuhi teror. Semua energi asal di dalam tubuhnya tiba-tiba tersegel. Saat ini dia seperti manusia biasa. Tubuhnya langsung menjadi sangat lemah. Jika Tasan tidak mengizinkan Wang Lin duduk di lengan kirinya, Wang Lin akan segera jatuh ke ruang tak berujung. Di sampingnya, kereta perang pembunuh dewa berubah menjadi kupu-kupu. Ia dengan lembut mengepakkan sayapnya dan tampak tidak berbahaya. Yao Changdong tertawa. Tanpa energi asal, semua harta karun Wang Lin telah kehilangan efeknya dan Call the Wind juga menghilang. Dua jari Yao Changdong dari tangan kanannya membentuk pedang dan dia langsung menyerang Wang Lin. Seorang kultivator korporeal yang berani bertarung denganku. Sumu, mati. Saat Yao Changdong tertawa, kecepatannya sangat mengejutkan dan dia langsung menuju ke arah Wang Lin. Jari-jarinya dipenuhi dengan energi asal, dan jika mendarat di Wang Lin, tubuh Wang Lin tidak hanya akan runtuh, bahkan jiwa asalnya pun akan hancur. Saat Yao Changdong mendekat, kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dengan lembut. Meskipun tidak lagi memiliki energi asal Wang Lin, itu jelas berbeda dari harta karun lainnya. Setelah diaktifkan, ia dapat beroperasi dengan sendirinya. Tubuh Yao Changdong terhenti dan dadanya meledak, menyebabkan dia terlempar ke belakang. Dia berhasil menghentikan dirinya sendiri setelah 100 kaki, tetapi kupu-kupu itu segera mengepakkan sayapnya sekali lagi. Mata Yao Changdong dipenuhi dengan niat membunuh. Saat kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya, dia mengeluarkan jimat lainnya. Kali ini dia tidak membuangnya dan menempelkannya di antara alisnya sendiri. Fluktuasi kekuatan tato yang kuat keluar dari jimat dan menyebar ke tubuh Yao Changdong. Segera, sejumlah besar tato muncul di sekitar Yao Changdong. Suara letupan bergema. Setiap kali kupu-kupu mengepakkan sayapnya, sejumlah besar tato akan roboh. Namun, dia terus bergegas dan sekali lagi mendekati Wang Lin. Saya harus membunuh Sumu. Dia hanya berada pada tahap korporeal yang dan sudah sangat kuat. Begitu dia mencapai tahap Nirvana Skrier, saya tidak akan menjadi lawannya.
Episode 826 Pikiran Dewa Darah 3. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di lengan kiri Tasan. Tasan terus mundur, mencoba membuat jarak antara mereka dan Yao Changdong. Namun, Yao Changdong terlalu cepat. Dia mendekat dengan semua tatonya meledak. Niat membunuh menghilang dan digantikan dengan ketenangan. Dia menutup matanya dan bergumam, wilayah saya awalnya adalah hidup dan mati dan kemudian karma. Hal-hal di dunia ini dapat lolos dari hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat lepas dari karma. Ada kekuatan yang tidak memerlukan energi asal untuk digunakan. Itu bukanlah harta karun, tapi dao seorang kultivator. Itu juga bisa dianggap sebagai keyakinan, pemahaman. Pemahaman Wang Lin setelah 1000 tahun berkultivasi adalah wilayah kekuasaannya. Pada saat hidup dan mati ini, Wang Lin menggunakan domainnya, yang sudah lama tidak dia gunakan. Pertarungan domain adalah pertarungan dao. Pertempuran dao selalu berubah. Tidak ada kemenangan atau kekalahan dalam pertempuran dao, yang ada hanya hidup dan mati. Wang Lin merentangkan tangannya dan dengan tenang berkata, tangan kiriku memegang penyebab karma dunia. Tangan kananku memegang efek karma dunia. Ini karma, karmaku. Dia membuka matanya. Mata kirinya berisi matahari dan mata kanannya berisi bulan. Dia memandang Yao Changdong dan menunjuk ke arahnya. Penyebab karma, muncullah. Ketika wilayah kekuasaannya muncul, bintang-bintang sudah tidak ada lagi. Seolah-olah semuanya telah lenyap, dan tubuh Yao Changdong tiba-tiba berhenti. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Pada saat ini, sosok Wang Lin tumbuh tanpa batas. Seolah-olah ada cambuk di tangan Wang Lin, dan kedua ujung cambuk itu terhubung membentuk lingkaran. Lingkaran itu adalah karma. Yao Changdong memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia melangkah keluar, dia pasti akan jatuh ke dalam wilayah kekuasaan Wang Lin. Bahkan jika dia berhasil membunuh Wang Lin, dia akan terjebak dalam domain ini. Dia takut dia akan selamanya terjebak dalam karma dan tidak akan pernah terbangun. Pertempuran dao hanya bisa dilakukan dengan dao. Namun, jarang sekali orang dapat menampilkan dao mereka sepenuhnya. Bisa dikatakan hanya sedikit yang bisa. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, tapi pemahaman. Pemahaman tentang dunia, pemahaman tentang kehidupan, dan pemahaman tentang dao diri sendiri. Yao Changdong tidak akan pernah menyangka bahwa sumu ini bisa menampilkan daonya sendiri. Ekspresinya suram, tapi dia tidak mundur. Sebaliknya, dia duduk kurang dari 30 kaki dari Wang Lin dan menutup matanya. Bayangan emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Bayangan emas ini memiliki aura surgawi dan sangat anggun. Sudah jelas itu adalah benda surgawi. Berjuanglah saat kamu mati. Aku akan membiarkanmu melihat dao keluarga Yaoku. Keluarga Yao adalah keturunan surgawi. Meskipun makhluk surgawi tidak memiliki wilayah kekuasaan, keluargaku mengubah kejayaan sebagai keturunan mereka menjadi wilayah kekuasaan kami. Kemuliaan nenek moyang surgawi kita adalah dao keluarga Yao kita. Bayangan surgawi berangsur-angsur mengembun di atas Yao Changdong dan akhirnya keluar. Ia melangkah menuju lingkaran yang dibentuk oleh domain Wang Lin. Keluarga saya percaya pada kemuliaan nenek moyang kami. Semua domain lain akan hancur di bawah kemuliaan nenek moyang kita. Wajah Yao Changdong dipenuhi dengan rasa hormat dan fanatismenya menyebabkan makhluk surgawi menjadi lebih jasmani. Itulah kejayaan masa lalu. Bagaimana dengan sekarang? Semua hal terkait dengan karma. Kemuliaan surgawi adalah penyebab karma. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia menurunkan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya. Efek karmanya adalah runtuhnya alam surgawi. Wang Lin dengan ringan menggenggam tangan kanannya dan berkata, kamu bangga dengan kemuliaan, tapi bisakah daomu lolos dari karma? Lingkaran karma sebelum Wang Lin mulai berputar, menciptakan pusaran. Di luar pusaran itu ada sebab karma dan di dalam pusaran itu ada akibat karma. Para dewa binasa karena mereka tidak bisa lepas dari karma. Keturunan mereka juga tidak bisa lepas dari karma. Daomu sangat rapuh. Jadi bagaimana jika Anda memiliki ribuan mantra surgawi dan dao kemuliaan? Sungguh menggelikan. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat dao pihak lain. Untuk menggunakan sesuatu yang ilusi seperti kemuliaan dao dan penghormatan terhadap domain, bahkan jika mencapai puncaknya, itu tidak bisa lepas dari bayang-bayang nenek moyang mereka. Lingkaran karma tiba-tiba terbang keluar dan menyerang bayangan langit. Ketika ditutup, ia berhenti. Surga tidak mengolah domain. Menggunakan energi spiritual surgawi yang kuat untuk membuka surga adalah kesalahan besar. Jika tidak, mengapa alam surgawi akan runtuh? Bahkan dengan betapa kuatnya kaisar surgawi, dia masih menjadi gila ketika melawan surga, dan dia mati. Seberapa kuat leluhurmu dibandingkan dengan kaisar celestial?
Kaisar surgawi yang tidak mengolah suatu wilayah adalah penyebab karma dan kegilaannya yang menyebabkan kematiannya adalah efek karma. Patung dan kultivasi surgawi keluarga Anda tidak dapat menandingi kaisar surgawi. Tidak mengolah suatu wilayah dan secara paksa mengambil kekuasaan dari surga menyebabkan leluhurmu binasa. Ini karma. Menurutku, kemuliaanmu kosong. Jika mereka dihancurkan oleh surga, di manakah kemuliaan? Yao Changdong, domain yang Anda kembangkan dan dao yang Anda yakini semuanya kosong. Nenek moyang celestial Anda meninggal, namun alih-alih mencari alasannya, Anda memutuskan untuk memupuk kemuliaan mereka. Tidak hanya dao Anda yang kosong, bahkan dao leluhur keluarga Yao Anda juga kosong. Pada akhirnya, keluarga Yao-mu akan binasa. Mata Yao Changdong dipenuhi amarah dan dia batuk seteguk darah saat pikirannya terluka. Kata-kata Wang Lin seperti pedang tajam yang menusuk jantungnya, membuatnya tidak bisa membantah. Setelah mendengarkan kata-kata ini, bahkan ada sedikit keraguan di hatinya. Bayangan benda langit di luar lingkaran karma menjadi kabur, seolah-olah akan hilang kapan saja. Anda bangga dengan kemuliaan Anda dan menggunakan kemuliaan itu sebagai dao Anda. Kemuliaanmu hanyalah ilusimu sendiri. Sudahkah Anda benar-benar melihat keagungan nenek moyang Anda atau merasakan keagungan nenek moyang Anda? Semuanya hanya dibuat-buat olehmu, semuanya kosong. Anda berada pada tahap awal nirvana skrier, tetapi Anda tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang dao Anda sendiri. Semua itu lahir dari ilusi, jadi bagaimana dia bisa melawanku? Dao saya telah banyak berubah melalui pengalaman hidup saya. Sakitnya perpisahan sanak saudara, kebencian karena pembantaian, pahitnya kematian orang yang kucintai, dan menghapus kekesalan dari putraku yang telah tiada. Saya menjadi sadar akan dunia hidup dan mati dan memahami dunia. Meskipun saya memahami bahwa segala sesuatunya harus lenyap, saya berjalan melawan langit dan menolak dikendalikan oleh takdir. Ini memungkinkan saya menyelesaikan domain hidup dan mati saya. Kemudian domain saya berubah dan saya memahami domain karma. Dan wilayah kekuasaanmu hanyalah sebuah kejayaan palsu. Kemuliaan ini telah lama lenyap bersama leluhurmu dan lenyap seiring dengan runtuhnya alam surgawi. Yao Changdong, kamu salah besar. Tubuh Yao Changdong bergetar sekali lagi dan dia mengeluarkan seteguk darah lagi. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia seperti orang mati, dan matanya dipenuhi kebingungan. Bayangan langit di luar lingkaran karma menjadi semakin kabur. Wang Lin berteriak saat matanya menampakkan cahaya aneh, keluarga Yaomu yang ingin membunuhku adalah penyebab karma dan daomu yang dirusak oleh domain karmaku adalah efek karma. Mengapa domain kemuliaan Anda belum rusak sebelum domain karma saya? Tubuh Yao Changdong bergetar dan bayangan langit di atasnya hancur total. Saat runtuh, semuanya kembali normal dan bintang-bintang muncul kembali. Bagi Yao Changdong, tahun-tahun seolah telah berlalu. Domain karma Wang Lin juga hilang. Jimat yang tersisa di antara alisnya telah runtuh dalam pertempuran Dao. Energi asal memenuhi tubuhnya dan dia bergegas keluar. Saat ini, kupu-kupu di sebelahnya dengan lembut mengepakkan sayapnya. Tubuh Yao Changdong roboh dan bahkan tas pegangannya pun roboh karena kekuatan penghancur ini. Semua jejak dirinya terhapus dari dunia. Ketika energi asal Wang Lin kembali, wajahnya menjadi pucat dan batuk seteguk darah. Pertarungan Dao terlalu berbahaya, jadi dia benar-benar tidak ingin menggunakannya kecuali itu adalah pilihan terakhir. Dao seseorang pastinya tidak serapuh yang dia katakan. Hanya saja hati Dao Yao Changdong tidak stabil karena dia belum cukup mengalami kehidupan. Dia seperti bunga terlindung yang belum teruji oleh angin dan hujan sungguhan. Dibandingkan dengan dia, para kultivator pada tingkat kultivasi yang sama di sistem bintang aliansi jauh lebih kuat. Lagi pula, di sistem bintang aliansi, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Bagaimana dengan seorang guru? Mereka tidak bisa melindungimu sama sekali. Jika kamu sedikit ceroboh, kamu akan mati. Itu adalah hukum rimba, dan pembantaian adalah hukum surga. Selain beberapa orang terbatas, para kultivator sistem bintang seluruh langit bahkan tidak dapat membayangkan kegelapan sistem bintang aliansi. Jika Anda menempatkan mereka di sistem bintang aliansi, akan sulit bagi orang-orang ini untuk bertahan hidup. Kecuali jika kultivasi mereka cukup kuat untuk mengabaikan semua aturan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menarik hartanya dan tasan kembali ke bayangannya. Dia menyeret tubuh lemahnya, tapi niat membunuh di matanya bahkan lebih kuat. Keluarga Yao, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Wang Lin mengambil langkah dengan tatapan tajam dan dingin. Riak muncul di bawah kakinya saat ia menyatu dengan dunia dan menghilang tanpa jejak.
Namun, saat dia menghilang, riak muncul di dekatnya dan seorang wanita dingin mengenakan pakaian putih keluar. Dia sangat cantik dan bisa dianggap sempurna. Ekspresi dinginnya, meski akan membuat orang mundur, juga akan membuat jantung mereka berdetak lebih cepat. Dia sedikit mengernyit dan dengan satu langkah dia menghilang saat dia bergabung dengan dunia dan mengejar Wang Lin. Saat ini di domain timur di planet berwarna merah darah. Ada kuil leluhur yang sangat besar dan, Yao, yang ganas diukir pada sepotong kayu besar. Ada seorang lelaki tua duduk di dalam kuil. Alisnya bengkok dan merah padam. Di belakangnya ada token. Masing-masing mengeluarkan energi asal yang kaya. Pada saat ini, salah satu token di bagian bawah retak dan kemudian terbelah menjadi dua. Orang tua itu perlahan membuka matanya. Dia melihat token yang hancur dan bergumam, seseorang akhirnya mati. Wang Lin dari Aliansi Star System, saya ingin melihat berapa banyak yang dapat Anda bunuh. Jangan mengecewakan orang tua ini, Dewa Darah. Mata lelaki tua itu memberikan tatapan muram. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan ujung jarinya, gas putih keluar dari token dan masuk ke lengan bajunya. Terus bunuh. Episode 827 Yao Bingyun. Riak muncul di area terang dan berbintang di sistem bintang seluruh langit. Langkah Wang Lin terhuyung dan wajahnya pucat. Pertarungan dengan Yao Changdong terlalu berbahaya. Jika dia sedikit ceroboh, dia pasti sudah mati. Yao Changdong layak menjadi kultivator Nirvana Skrier tahap awal. Kesenjangan di antara kami sangat besar. Namun, jika saya berada di tahap Nirvana Skrier, membunuhnya tidak akan sulit. Mata Wang Lin tajam. Dia tidak bisa menyatu dengan dunia terlalu lama. Sekarang setelah dia muncul, dia dengan cepat terbang. Setelah beberapa saat, dia bergabung dengan dunia lagi tanpa ragu-ragu. Saat ini saya perlu mencari tempat untuk pulih. Setelah saya pulih, saya akan memberi lebih banyak masalah pada keluarga Yao. Saat sosok Wang Lin menghilang, riak muncul dan kecantikan dingin keluar. Setelah dia muncul, dia mengerutkan kening, melihat ke tempat Wang Lin menghilang, dan dengan lembut berkata, menggunakan spatial bending 2 kali berturut-turut. Pemahaman Sumu tentang energi asal dunia ini sangat kuat. Jika ada seseorang yang mengenal keluarga Yao di sini, mereka akan mengenalinya. Namanya adalah Yao Bingyun, dan di wilayah timur dia dianggap sebagai salah satu dari 3 burung phoenix. Phoenix Yao Bingyun. Dia bisa dianggap sebagai 3 teratas dalam hal tingkat kultivasi di antara generasi ketiga keluarga Yao. Ekspresinya selalu dingin. Bahkan ketika menghadapi anggota keluarganya sendiri, dia masih berbicara dengan acuh tak acuh. Bakatnya tidak terlalu bagus di keluarga Yao, tapi pengejarannya terhadap Dao melampaui imajinasi. Untuk mengejar Dao-nya sendiri, setelah dia mencapai tahap ascendan, dia mulai mengolah mantra surgawi Soul Seal. Mantra surgawi ini menyegel indera jiwa asal. Matamu tidak akan dapat melihat, mulutmu tidak akan dapat berbicara, telingamu tidak akan dapat mendengar, dan hidungmu tidak akan dapat mencium. Itu dianggap sebagai salah satu dari 3 mantra terlarang keluarga Yao. Sangat sedikit orang yang bisa tetap tenang untuk mengolahnya. Alasan terpenting mengapa mantra ini dianggap sebagai mantra terlarang adalah karena jika Anda sedikit ceroboh saat mengembangkan mantra ini, Anda akan terjebak dalam segel dan mati. Selama berabad-abad, banyak anggota keluarga Yao yang meninggal saat mengolah mantra ini, sehingga lambat laun, semakin sedikit orang yang mengolahnya. Yao Bingyun tetap dalam kondisi ini dan melakukan kultivasi pintu tertutup selama 500 tahun di planet es keluarga Yao. Setelah meninggalkan kultivasi pintu tertutup, dia menjadi lebih dingin, seolah-olah dia adalah sepotong es yang tidak pernah mencair. Kemanapun dia pergi, dia akan membuat merinding. Hidupnya didedikasikan untuk Dao dan tekadnya tak terbayangkan. Di antara generasi ketiga keluarga Yao, hanya 2 orang yang memahami spatial bending. Yao Bingyun adalah salah satunya, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada orang lain. Setelah menarik pandangannya, dia mengambil 1 langkah ke depan dan terus mengejar dengan ekspresi dingin. Pengejaran ini berlangsung selama 10 hari. Wang Lin akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menjadi lebih berhati-hati. Selama 10 hari ini, Yao Bingyun mengejarnya. Awalnya, mengingat emosinya, dia tidak akan terlibat dalam masalah keluarga ini. Jika dia punya waktu, dia lebih suka menghabiskannya dalam kultivasi pintu tertutup untuk memahami surga. Namun, leluhur keluarga Yao, Dewa Darah, telah mengatakan sesuatu ketika dia melepaskan tatanan surga. Siapapun yang secara pribadi membunuh Sumu dapat menggunakan seluruh kekuatan keluarga Yao untuk melakukan satu hal. Inilah alasan mengapa Yao Bingyun memutuskan untuk bertindak. Kakak,
Aku harus menyelamatkanmu. Yao Bingyun menggigit bibir bawahnya saat dia menghilang ke dalam kehampaan dan terus mengejar. Selama 10 hari ini, berita kemunculan Sumu dengan cepat menyebar, terutama bagaimana beberapa keluarga telah membentuk tim beranggotakan 28 orang untuk mencegatnya. Pada akhirnya, Sumu membunuh 26 orang dan hanya 2 yang berhasil melarikan diri. Kejadian ini menimbulkan kehebohan besar. Beberapa orang yang agak lupa nama Sumu teringat semua rumor tentang Sumu di alam surgawi guntur. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa di antara 28 orang, ada 3 yang korporeal, 9 yin ilusi, dan 16 kultivator ascendan puncak. Dengan tim ini, Sumu masih bisa dengan mudah membantai mereka. Bahkan di antara keduanya yang berhasil bertahan, ketika salah satu dari mereka kembali, dia segera mengumumkan bahwa keluarga kultivasi dan planetnya tidak akan berpartisipasi dalam masalah antara Sumu dan keluarga Yao. Orang lainnya adalah seorang kultivator korporeal yang dia berada dalam kondisi yang lebih buruk dan jiwa asalnya rusak. Begitu dia kembali, dia segera melakukan kultivasi pintu tertutup dan juga mengumumkan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Rangkaian berita ini benar-benar membangkitkan ingatan Sumu dari benak para kultivator sistem bintang seluruh langit. Pada saat yang hampir bersamaan, berita tentang generasi ketiga keluarga Yao Changdong, seorang kultivator Nirvana Skrier tahap awal, dibunuh oleh Sumu bocor. Ini memicu badai yang melanda sistem bintang seluruh langit. Di bawah perintah surga keluarga Yao, orang yang dikirim untuk membunuh malah dibunuh. Selain mengejutkan para kultivator, hal itu membuat mereka semakin mengingat nama Sumu. Demikian pula, keluarga Yao merespons dengan sangat cepat. Banyak anggota keluarga dan keluarga kultivasi yang mereka hubungi dengan cepat berkumpul menuju domain barat. Saking banyaknya orangnya, mereka membentuk blokade yang terus diperketat seiring mereka mendekati kawasan tersebut. Pada saat ini, Wang Lin sangat berhati-hati sambil terus menyatu dengan dunia. Dia tidak melakukan momen jarak jauh apapun dalam usahanya untuk kehilangan orang yang juga bisa menyatu dengan kata yang mengejarnya. Meskipun dia belum melihat pengejarnya, perasaan dikejar sangatlah mendalam. Wang Lin memutuskan untuk bergabung dengan dunia dan tidak muncul. Sebaliknya, dia terus mengubah arah. Alhasil, mereka berlomba-lomba melihat siapa yang memiliki pemahaman lebih dalam. Siapapun yang memiliki pemahaman lebih dalam dapat tetap menyatu dengan dunia lebih lama. Jika orang lain keluar lebih dulu, Wang Lin akan berinisiatif dan tidak akan membiarkan mereka mengetahui lokasinya. Wang Lin mengalami penggabungan dengan dunia dalam waktu yang lama ketika Master Flamespark mengambil kendali atas tubuhnya. Saat ini dia mengatupkan giginya dan mampu tetap menyatu dengan dunia. Waktu perlahan berlalu. Meskipun pemahaman Yao Bingyun sangat mendalam, hal itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dialami Wang Lin. Setelah hari ke-16, dia tidak tahan lagi dan muncul dari kehampaan. Saat dia muncul, Wang Lin, yang dia kunci dengan akal ilahi saat bergabung dengan dunia, menghilang. Ekspresi Yao Bingyun tenang saat tangannya menyentuh tas dan sebuah cermin kecil segera muncul. Tangan kirinya membentuk segel seolah sedang meramalkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia menyatu dengan dunia lagi. Sosok Wang Lin muncul di sebelah planet kultivasi yang ditinggalkan antara perbatasan domain barat dan utara. Saat dia muncul, wajahnya tanpa warna apapun. Lagi pula, dia sempat terluka parah dan kemudian terpaksa berlari dalam waktu lama. Selain itu, ia harus menyatu dengan dunia dalam jangka waktu yang lama, sehingga membuat lukanya semakin parah. Pada saat ini, matanya berbinar, dan setelah dia memastikan bahwa pengejarnya telah benar-benar tertinggal, dia menghela nafas lega. Keluarga Yao pasti sudah meluncurkan rencana mereka. Mulai sekarang, setiap langkah akan sulit. Tubuh Wang Lin berkedip saat dia menuju planet kultivasi yang ditinggalkan. Tidak ada energi spiritual yang keluar dari planet ini dan terdapat reruntuhan di mana-mana. Jelas sekali sudah bertahun-tahun sejak planet ini berada pada masa puncaknya. Wang Lin menemukan baskom di planet ini, dan setelah duduk, dia menamparkan tas pegangannya. Bendera jiwa segera berkibar dan berubah menjadi kabut hitam yang memenuhi area tersebut. Setelah menerapkan banyak batasan, dia menutup matanya. Di belakangnya, Tasan keluar dari bayangannya dan duduk di sampingnya. Lengan kanan Tasan patah, tubuhnya dipenuhi bekas luka, dan dia tampak putus asa. Wang Lin tahu bahwa dia terdesak waktu. Dia harus segera menyembuhkan luka-lukanya agar dia bisa tetap dalam kondisi puncak. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan hidup. Saat berkultivasi, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan meraih kabut hitam. Jiwa asal ilusi Yin segera ditangkap.
Sebelum jiwa bisa memohon belas kasihan, Wang Lin menghancurkannya dan melahap energi asal. Sesaat kemudian, mata Wang Lin berbinar dan dia meraih jiwa asal lainnya dan melahapnya. Dia mengoperasikan energi di dalam tubuhnya dan terus menyerapnya. Setelah 6 jam dan 4 jiwa asal, gelombang energi asal yang kuat melonjak di dalam tubuh Wang Lin. Dia membuka matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian tangan kanannya terulur dan banyak tas berisi muncul. Tas berisi barang milik orang-orang yang dia bunuh. Tanpa berpikir panjang, Wang Lin menghapus indera ilahi pada masing-masingnya dan mengambil semua harta karun. Dia menghancurkan semuanya dan menyatukan cairan yang meleleh ke dalam tasan. Ada berbagai macam harta karun di dalam tas ini. Saat ini, mereka semua dihancurkan oleh Wang Lin untuk memperbaiki tubuh tasan. Setelah 2 hari berlalu, tulang tasan telah pulih. Meskipun dia masih agak lemah, itu bukan lagi masalah yang serius. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin saat dia terbang ke udara. Tasan dengan cepat mengikuti dan bergabung ke dalam bayangan Wang Lin. Saat Wang Lin terbang ke udara, tangan kanannya terulur. Kabut hitam dengan cepat berkumpul dan membentuk bendera besar di tangannya. Dengan menjabat tangannya, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Tepat pada saat ini, sosok menawan Yao Bingyun muncul di luar planet tempat Wang Lin pulih. Wajahnya dingin ketika dia mengeluarkan cermin dan melihatnya. Gambar di dalam cermin adalah Wang Lin yang terbang ke langit. Ekspresinya dingin ketika dia mengangkat tangannya dan menekan cermin dengan jarinya. Namun, cermin itu pecah sebelum jarinya bisa menekan ke bawah. Niat membunuh keluar dari planet ini, dan pusat dari semua itu adalah Wang Lin. Dia seperti pedang yang terhunus saat dia keluar dari planet ini. Bola guntur ungu mengelilingi Wang Lin dan membuatnya lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia keluar dari planet ini dan langsung menuju Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun masih tenang dan dia menatap Wang Lin yang mendekat dengan cepat. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan jarinya. Kristal es biru dengan cepat mengembun di jarinya. Yao Bingyun dengan lembut berkata, "Ice Break." Dengan ujung jarinya, aura dingin menyebar seperti orang gila. Saat suara berderak bergema, ruang mulai membeku mulai dari jari Yao Bingyun dan dengan cepat menyebar. Murid Wang Lin menyusut, tapi dia tidak mundur. Semua guntur di tubuhnya menyebar dan bertabrakan dengan es yang merambah. Episode 828 Tuan Iblis. Boom, boom, boom. Serangkaian suara yang mengguncang bumi bergema di seluruh area. Semua bola guntur Wang Lin runtuh dan es yang merambah berhenti sebentar. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya dari bayangan Wang Lin saat Tasan melangkah keluar. Dia mengangkat tangan kirinya yang tidak terluka dan tidak ragu-ragu untuk memukul es. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan Cold the Wind dengan cepat muncul. Angin hitam terbentuk dan terbang menuju Yao Bingyun. Wang Lin selalu kejam terhadap musuhnya, tidak peduli apakah mereka pria atau wanita. Angin hitam menyapu area tersebut, menyebabkan es segera runtuh dan menghilang. Tinju Tasan langsung menyerang Yao Bingyun setelah esnya runtuh. Ekspresi Yao Bingyun masih dingin tanpa perubahan apapun. Saat Tasan mendekat, dia membuka mulutnya dengan tenang dan berkata, "Darah runtuh." Tasan tiba-tiba gemetar dan sejumlah besar darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya menjadi kabut darah. Dia tidak mampu melancarkan pukulan itu sama sekali sebelum didorong kembali oleh kekuatan yang kuat. Dia dengan cepat kembali ke bayangan Wang Lin. Saat ini, Wang Lin juga merasakan kekuatan aneh mengembun dari segala arah. Kekuatan ini menyebabkan seluruh darah di tubuhnya mengalir lebih deras. Seolah-olah darahnya akan mendidih dan keluar dari tubuhnya. Niat membunuh melintas di matanya dan Wang Lin mencengkeram tangannya. Angin hitam segera mengembun menjadi naga hitam. Naga hitam itu menghembuskan udara dingin ke arah Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun berubah untuk pertama kalinya. Dia menatap angin dingin yang datang dari naga hitam dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Tepat pada saat ini, Wang Lin mundur selangkah dan bergabung dengan dunia. Musuhnya juga bisa bergabung dengan dunia, jadi taktik pertarungan yang dia gunakan sebelumnya tidak berpengaruh pada wanita ini. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas. Dia tidak bisa mengalahkannya, jadi dia memutuskan untuk segera melarikan diri. Wang Lin mundur selangkah dan riak muncul di bawah kakinya dan dia menghilang. Yao Bingyun ingin mengejarnya, tapi angin dingin yang dihembuskan oleh naga hitam itu di luar dugaannya. Bahkan ketika dia menyatu dengan dunia, dia tidak bisa menghindarinya. Wajah Yao Bingyun dipenuhi rasa dingin saat tangannya membentuk segel dan inti biru segera muncul di hadapannya. Intinya sangat cerah dan warnanya cerah. Saat muncul, ia bertemu dengan angin dingin. Setelah serangkaian suara berderak, angin dingin menghilang.
Namun, inti biru telah meredup seolah-olah kehilangan semangatnya. Ekspresi Yao Bingyun berubah suram dan dia meraih inti biru itu. Dia menatap ke tempat Wang Lin menghilang dan terus mengejar. Sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah bertemu seseorang yang begitu sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan pengejarannya yang tanpa henti, dia masih belum berhasil mencegah pihak lain untuk melarikan diri. Saat ini, Yao Bingyun memasang ekspresi dingin. Indera ilahinya menyebar saat dia menyatu dengan dunia untuk mencari fluktuasi. Setelah Wang Lin bergabung dengan dunia, dia langsung menuju domain utara. Dia punya rencana besar. Ada sungai bintang antara wilayah barat dan utara. Setelah Anda melewati area ini, Anda akan memasuki domain utara. Namun, ada banyak sekali kultivator di perbatasan wilayah barat. Pada saat ini, ada juga sejumlah besar kultivator yang berkumpul di wilayah barat. Selain anggota keluarga Yao, banyak orang yang dibawa oleh keluarga Yao. Para kultivator dari wilayah barat berjumlah lebih dari separuh kultivator di sini. Orang-orang ini bertekad bahwa Wang Lin pasti akan mati, jadi mereka tentu saja tidak khawatir dengan pembalasan Wang Lin. Mereka semua dimobilisasi untuk mendapatkan hadiah dari keluarga Yao. Sebenarnya, tidak banyak orang dari keluarga Yao. Ada banyak sekali orang yang memblokir area tersebut, dan beberapa orang terus-menerus mengganggu energi asal di area tersebut untuk mencegah orang lewat. Tubuh Wang Lin muncul 5.000 km jauhnya dari Sungai Bintang dan dia menatap dengan muram pemandangan di hadapannya. Bahkan dari jarak sejauh ini, dia bisa merasakan riak yang kuat. Dengan banyaknya kultivator yang mengganggu energi asal di area tersebut, bahkan jika dia bergabung dengan dunia, dia tidak dapat memastikan bahwa dia dapat melewatinya dengan aman. Begitu dia terpaksa muncul di tengah jalan dan diserang oleh semua kultivator, Wang Lin tahu dia akan mati. Keluarga Yao. Wang Lin mengatupkan giginya, lalu dia berbalik dan menghilang. Tepat pada saat ini, beberapa indera ilahi dengan cepat menyerbu, dan salah satu dari mereka tidak ragu-ragu mengganggu energi asal di area tersebut. Terdengar suara gemuruh dari kejauhan saat sejumlah besar kultivator bergegas mendekat. Energi asal terganggu, menyebabkan tubuh Wang Lin muncul 10,0 kaki jauhnya. Ekspresinya menjadi lebih suram dan dia segera melarikan diri. Sumu ada di sini. Sumu ada di sini, bunuh. Sumu, dia adalah Sumu. Teriakan datang dari segala arah dan para kultivator yang mengenakan segala jenis pakaian menyerbu ke arahnya. Yang menggelikan adalah tidak ada seorang pun dari keluarga Yao di antara mereka. Anggota keluarga Yao yang asli ada di belakang, dengan dingin mengawasi semuanya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih pintar. Dari sudut pandang keluarga Yao, menggunakan hadiah sebagai imbalan atas bantuan berbagai keluarga kultivasi dapat menghemat banyak energi. Dari sudut pandang keluarga kultivasi, hal yang sama juga terjadi. Karena banyak keluarga kultivasi telah bergabung, maka Sumu pasti akan mati. Selama mereka bergabung dalam pertarungan, mereka akan mendapatkan keuntungan, dan jika mereka membunuh Sumu, mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Oleh karena itu, mengapa tidak bertindak? Saat Wang Lin terus mundur, sejumlah besar riak muncul di bawah kakinya. Tatapannya dingin ketika dia menyapu orang-orang yang mengejarnya dan mengukir penampilan mereka di benaknya. Saat berbagai mantra dan harta karun para kultivator itu mendekat, Wang Lin menghilang saat dia bergabung dengan dunia. Meskipun ada banyak gangguan energi asal di depannya, jika Wang Lin mundur daripada bergerak maju, tidak akan banyak gangguan. Keluarga Yao, jika saya tidak membalas dendam, saya tidak bisa menyebut diri saya seorang kultivator yang menentang surga. Ada juga keluarga kultivasi yang membantu keluarga Yao. Jika bukan karena mereka terpikat oleh hadiahnya, keluarga Yao tidak akan bisa membentuk pengepungan seperti ini. Wang Lin mencibir saat dia menghilang. Ketika para kultivator yang bergegas melihat cibiran Wang Lin, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Niat dan ekspresi membunuh yang kuat ini hanya berarti Wang Lin akan memulai pembantaian. Karena kalian semua ingin menyegelku, ayo. Wang Lin bergabung dengan dunia dan dengan cepat mundur. Pada saat ini, aura Yao Bingyun dengan cepat mengunci Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mundur. Sosoknya muncul sekali lagi di wilayah barat, dan terdapat sebuah planet kultivasi di hadapannya. Wang Lin tidak tahu namanya, tapi setelah dia muncul, dia mengambil langkah maju dan memindainya dengan akal ilahi. Tidak ada satupun kultivator yang berada di atas puncak tahap akhir ascendan di planet ini. Ini adalah tanda yang jelas. Dengan betapa kayanya energi spiritual planet kultivasi ini, mustahil untuk tidak memiliki kultivator yin ilusi atau lebih tinggi.
Orang-orang ini pasti ikut serta dalam kelompok yang memburunya. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Pada saat seperti ini, jika sejumlah besar kultivator ilusori Yin hilang, inilah satu-satunya jawaban. Niat membunuh di mata Wang Lin menjadi lebih kuat saat dia bergegas keluar. Setiap kali dia bertemu dengan seorang kultivator pada tahap transformasi jiwa atau lebih tinggi, dia akan menjentikkan jarinya tanpa ragu-ragu. Jika kamu ikut serta dalam masalah antara aku dan keluarga Yao, maka kamu harus waspada terhadap balas dendamku. Jika saya tidak memaksa keluarga-keluarga ini pergi, hanya lebih banyak dari mereka yang akan berpartisipasi dalam masalah ini. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengejutkan mereka. Dan cara terbaik untuk mengejutkan mereka adalah dengan membantai planet mereka. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bukanlah orang yang baik hati, dan saat ini, dia terjebak di wilayah barat oleh keluarga Yao dan para kultivator ini. Jika dia tidak menjadi lebih kejam, maka begitu mereka mendekat, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu kematiannya. Terlebih lagi, yang membuat Wang Lin semakin cemas adalah ahli sejati dari keluarga Yao dan keluarga lainnya. Bahkan seorang kultivator yang telah melangkah ke tahap Nirvana Skrier akan sulit ditolak oleh Wang Lin. Alasan mengapa planet Donglin begitu terkenal dan mengapa pikiran orang gemetar setiap kali namanya disebutkan adalah karena setiap kali keturunan generasi itu muncul, siapapun yang memprovokasi orang tersebut akan dibantai planetnya. Hanya dengan membuat mereka membayar harga darah mereka semua akan mengingatnya. Wang Lin awalnya tidak ingin melakukan ini, tapi saat ini dia terpaksa melakukan ini. Hanya dengan melakukan ini dia dapat membuat semua keluarga kultivasi yang berpartisipasi karena hadiahnya mundur. Tidak ada tangisan. Wang Lin bergerak melintasi planet ini seperti angin puyuh yang merenggut nyawa. Setelah kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa, dia bergabung dengan dunia dan menghilang. Dia meninggalkan planet kultivasi ini dengan hanya sungai darah dan tidak ada satupun kultivator di atas tahap transformasi jiwa yang tersisa. Adapun manusia, Wang Lin tidak melukai satupun dari mereka. Wang Lin juga tahu bahwa orang-orang di bawah tahap transformasi jiwa tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini, jadi dia tidak bertindak melawan mereka. Sebelum pergi, dia mengangkat tangannya dan menekan ke tanah. Setelah suara gemuruh yang hebat, dua kata besar muncul di tanah. Sumu. Setelah Wang Lin pergi, riak segera muncul dan Yao Bingyun keluar. Ketika dia melihat planet kultivasi, ekspresinya menjadi sangat suram. Kemudian niat membunuh melintas di matanya dan dia terus mengejar. Mata Wang Lin memerah ketika dia muncul di berbagai tempat di wilayah barat. Setiap kali dia muncul, akan ada sebuah planet di sebelahnya. Jika semua kultivator ilusi Yin ada di sana, dia akan berbalik dan pergi. Namun, jika tidak ada kultivator Yin ilusi di planet ini, itu berarti mereka terlibat dalam pengejarannya, sehingga pertumpahan darah akan terjadi di planet ini. Kalian semua memaksaku. Kalian semua mengejar untuk membunuhku tanpa alasan selain hadiah keluarga Yao adalah penyebab karma, aku membantai planetmu adalah efek karma. Wang Lin tidak suka membunuh, tapi sekarang dia dipaksa melakukannya dan dia tidak punya pilihan lain. Dalam waktu singkat 30 hari, badai berdarah melanda domain barat. Berita yang membuat marah semua kultivator tetapi juga membuat mereka takut pada saat yang sama menyebar. Lusinan planet kultivasi telah dibantai semua transformasi jiwa dan di atas para kultivator. Satu-satunya yang tersisa hanyalah dua kata, Sumu, yang terukir dalam di tanah. Ini adalah balas dendam yang telanjang. Ini adalah balas dendam total terhadap keluarga yang terlibat. Perilaku seperti ini berada di jalur iblis. Tuan Iblis. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakannya pertama kali, tapi gelar ini diberikan pada Wang Lin. Kamu harus membayar harga untuk berpartisipasi dalam masalah antara aku dan keluarga Yao. Episode 829 Formasi 9 Kematian Binasa. Balas dendam telanjang ini dengan cepat meningkat. Itu seperti sambaran petir yang menimpa para kultivator yang memburu Wang Lin dan membuat pikiran mereka bergetar. Fakta bahwa Wang Lin tidak membunuh transformasi jiwa atau di bawah kultivator berarti Wang Lin masih memberi mereka jalan keluar. Namun, makna berdarah di balik tindakan ini terbukti dengan sendirinya. Jika mereka terus berpartisipasi dalam masalah ini, maka mereka yang berada di bawah tahap transformasi jiwa akan dibunuh. Badai kemarahan yang tak terhitung jumlahnya segera meletus. Para kultivator yang keluarganya dibantai sepertinya sudah gila. Mereka tidak mundur dan bersumpah akan membalas dendam pada Sumu. Namun, semakin banyak keluarga kultivasi yang menjadi ragu-ragu, terutama keluarga kultivasi dari wilayah barat.
Tidak diketahui secara pasti siapa yang memimpin, namun tak lama kemudian mereka semua diam-diam pergi dan kembali ke planet kultivasi mereka. Tiba-tiba, blokade di wilayah barat tiba-tiba menipis. Banyak keluarga kultivasi mengevaluasi balas dendam berdarah Wang Lin, dan setelah sekian lama, mereka perlahan mundur. Lagi pula, membuat junior mereka menghadapi kematian hanya demi mendapatkan keuntungan dari keluarga Yao adalah hal yang melampaui batas mereka. Lebih penting lagi, tindakan Wang Lin menyebabkan para kultivator yang kepentingan utamanya adalah keluarga mereka merasa merinding. Mereka bisa merasakan kegilaan dari Wang Lin. Jika mereka melanjutkan, mereka tidak yakin apa yang akan dia lakukan. Selain keluarga di domain barat, keluarga di domain lain mulai ragu, tetapi tidak banyak yang tersisa. Bagaimanapun juga, keluarga mereka tidak berada di wilayah barat. Bagi mereka, Su Mu ini pasti akan mati dan dia hanya berjuang sebelum kematiannya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia masih berada di wilayah barat. Karena dia tidak bisa pergi, tidak perlu membicarakan balas dendam. Meskipun demikian, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan blokade di wilayah barat telah berkurang. Namun, selama kurun waktu ini, dia juga bisa merasakan bahwa wanita yang bisa menyatu dengan dunia semakin dekat. Ada beberapa kali dia hampir menyusul. Wang Lin mengerutkan keningnya. Pengejaran pihak lain terlalu dekat. Ruang di domain barat tempat Wang Lin bisa pindah juga menyusut dengan cepat. Jika dia tidak bisa menemukan cara untuk menyerang, dia akan ditempatkan di tempat yang berbahaya. Sosok Wang Lin muncul di antara bintang-bintang dan dia mengerutkan kening. Niat membunuh yang kental selama beberapa hari ini sangat kuat. Seolah-olah itu bisa berubah menjadi jasmani. Wanita yang mengejarku itu setidaknya berada di tahap pertengahan Nirvana Skrier. Aku tidak bisa membunuhnya dengan kekuatanku sendiri, jadi itu agak merepotkan. Mata Wang Lin berbinar dan dia menghilang. Saat dia menghilang, Yao Bingyun keluar dari kehampaan. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan setelah melihat ke kejauhan, dia dengan dingin berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Dia mengambil langkah dan bergabung dengan dunia untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin bergabung dengan dunia dengan tujuan untuk kehilangan Yao Bingyun. Dengan dia mengejarnya, dia tidak bisa pergi sama sekali. Dengan tetap menyatu dengan dunia hingga merugikan dirinya sendiri, Wang Lin akhirnya berhasil membuat Yao Bingyun kehilangan jejaknya. Namun, ini memakan waktu 3 hari. Selama 3 hari ini, blokade yang dibentuk oleh para kultivator di wilayah barat telah menyusut banyak, seperti lingkaran yang terus menyusut. Niat membunuh yang kuat telah berkumpul di dalam blokade. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga menyebabkan debu di angkasa tertiup kembali. Setelah menghentikan pengejaran Yao Bingyun untuk sementara, Wang Lin muncul di samping planet yang ditinggalkan tanpa tanda-tanda kehidupan. Setelah mengamati planet ini lebih dekat, mata Wang Lin bersinar terang dan dia bergumam, "Saya akan menggunakan yang ini." Wang Lin tahu bahwa dia terdesak waktu. Selain bisa menyatu dengan dunia, wanita yang mengejarnya juga punya metode prediksi untuk bisa menemukan lokasinya. Alhasil, ia harus bekerja cepat dalam kurun waktu singkat yang berhasil ia dapatkan. Tangan Wang Lin dengan cepat membentuk segel dan batasan yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju planet yang ditinggalkan ini. Pembatasan ini segera hilang ketika mereka mendarat di planet ini. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus mengelilingi planet ini dan menerapkan pembatasan. 1 jam kemudian, ekspresinya agak pucat. Dengan 1 langkah, dia sampai di planet ini. Itu dipenuhi reruntuhan, bumi retak, dan seluruh lautan mengering. Setelah Wang Lin mendarat, dia menamparkan tasnya dan bendera jiwa muncul. Dengan jabat tangannya, bendera jiwa berubah menjadi kabut hitam yang menyebar ke seluruh planet. Di dalam kabut hitam itu ada leluhur darah, yang matanya terpejam. Ada segel yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya dan dia dikelilingi oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera jiwa. Wang Lin tidak ragu untuk menjangkau dan mengambil jiwa asal ilusori Yin. Setelah menghancurkannya, tangan kirinya membuat batasan. Jiwa asal ilusi Yin bergetar dan mengungkapkan tatapan dingin yang menakutkan. Wang Lin melemparkan jiwa asal dan menghilang ke planet ini. Wang Lin terengah-engah. Sebelum Li Yuan pergi, dia mengajari Wang Lin semua batasan pemusnahan. Meskipun dia tidak memiliki warisan sehingga tidak bisa menggunakan banyak warisan dan kekuatannya kurang, masih ada beberapa yang bisa dia gunakan. Formasi 9 kematian binasa adalah salah satunya. Itu juga disebut sebagai salah satu dari 3 larangan besar yang dilarang oleh Li Yuan. Formasi ini tidak memerlukan jantung pembatas, namun membutuhkan jiwa asal dalam jumlah besar.
Meskipun Li Yuan bisa menggunakan formasi ini, persyaratannya terlalu ketat, jadi dia belum pernah menurunkannya sebelumnya. Ekspresi Wang Lin agak pucat, tapi dia tidak berhenti. Dia terus mengambil jiwa asal. Dia tidak memiliki banyak jiwa asal ilusi Yin, karena sebagian besar dari mereka dimangsa olehnya. Dia memutuskan untuk menggunakan jiwa asal Ascendan sebagai gantinya. Dia terus membatasi mereka dan membuangnya ke planet ini. Beberapa jam kemudian, wajah Wang Lin semakin pucat. Matanya berbinar dan dia menatap jiwa asal leluhur darah. Setelah sedikit ragu, matanya menunjukkan tatapan tegas. Dia meraih jiwa asal leluhur darah dan menempatkan batasan di antara kedua alisnya. Namun, dia tidak membuangnya ke planet ini dan membiarkannya tetap berada di dalam kabut hitam. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin langsung tenggelam ke kedalaman planet. Dia menarik semua auranya, tidak membiarkan satu pun bocor, dan bahkan menggunakan batasan yang diajarkan Li Yuan untuk menyembunyikan dirinya. Pembatasan persembunyian ini sangat misterius. Ketika Li Yuan menggunakannya, Wang Lin tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Namun, itu tidak sempurna jika seseorang tidak memiliki hati yang membatasi. Dalam hal ini, masih ada kemungkinan terdeteksi oleh orang lain. Inilah mengapa Wang Lin tidak menggunakan ini saat dia dikepung. Dia tenggelam ke kedalaman planet dan duduk. Niat membunuh melintas di matanya dan dia bergumam, keluarga Yao dan keluarga kultivasi yang mengejarku, aku telah menyiapkan hadiah untuk kalian semua. Ini hanyalah pendahuluan. Saat dia mencibir, Wang Lin menutup matanya. Dia bahkan tidak mengungkapkan sedikit pun auranya. Seolah-olah dia telah menyatu dengan planet kultivasi. Waktu berangsur-angsur berlalu. 3 hari kemudian, blokade di wilayah barat terus menyusut. Pada hari ini, gelombang pertama kultivator tiba di planet tempat Wang Lin bersembunyi. Ada seorang wanita di depan semua kultivator itu, dia adalah Yao Bingyun. Ekspresinya dingin ketika tangan kanannya membentuk segel seolah dia sedang meramalkan sesuatu. Tatapannya tertuju pada planet tempat Wang Lin bersembunyi, lalu matanya berbinar dan dengan dingin berkata, "Sumu ada di sini." Di belakang Yao Bingyun ada 2 anggota keluarga Yao, 1 pria dan wanita. Ekspresi mereka santai dan pria itu tersenyum. Orang ini pasti menyadari bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi dan menempatkan semacam formasi di sini. Ketika pemuda itu berbicara, dia mengambil 1 langkah ke depan dan menyerbu menuju planet ini. Yao Bingyun sedikit mengernyit dan mengikutinya. Keluarga kultivasi yang bersama mereka juga menuju ke planet ini. Namun, semua orang, termasuk pemuda itu, berhenti di luar planet ini. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memasuki planet ini. Pemuda itu tersenyum dan dengan lantang berkata, "Rekan kultivator, tolong bantu keluarga Yao saya menghancurkan planet ini sehingga tidak peduli jebakan apa yang dia buat, dia akan hancur bersama dengan planet ini." Semua kultivator di sekitarnya setuju, dan tanpa ragu-ragu, mereka dengan cepat mulai menyerang planet ini. Dalam sekejap, segala macam mantra energi asal jatuh di planet yang ditinggalkan itu. Gemuruh keras bergema di seluruh bintang dan sebagian besar planet berjatuhan, membuatnya tampak seolah-olah akan runtuh. Yao Bingyun mengerutkan kening. Dia sudah lama mengejar Wang Lin, jadi dia tahu betapa cerdiknya dia. Dia pasti tidak akan meninggalkan celah sebesar itu. Ketika sejumlah besar kultivator menyerang, sejumlah besar kerikil menyebar dan mulai menyebar. Retakan besar muncul di planet ini seperti ngarai yang dalam. Ketika pemuda dari keluarga Yao mulai menggunakan mantra surgawi, keruntuhan planet semakin parah. Fluktuasi yang padat menyebar dan secara bertahap, sejumlah besar energi pedang datang dari kejauhan saat gelombang kultivator lainnya tiba. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka mulai menyerang planet yang rusak itu tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Yao Bingyun mengerutkan kening lebih keras. Dia merasa ada sesuatu yang salah tetapi tidak bisa memikirkan alasannya. Mantra yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan planet ini terus runtuh dan sejumlah besar kerikil menyebar. Hal ini menyebabkan hampir seluruh area dikelilingi kerikil. Pada akhirnya, terjadi ledakan yang menghancurkan bumi dan riak yang kuat menyebar. Planet ini telah runtuh sepenuhnya. Keruntuhan ini dipenuhi aura destruktif yang dapat membunuh semua yang ada di dalamnya dalam sekejap. Kerikil dalam jumlah besar telah menyebar akibat dampaknya dan runtuhnya planet ini menyebabkan energi asal di sekitarnya terdistorsi. Aura kematian menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, saat suara keras menyebar, lebih banyak sinar cahaya terbang dari kejauhan. Kelompok kultivator lain telah tiba. Perasaan tidak nyaman di hati Yao Bingyun semakin kuat. Dia tiba-tiba melihat sekeliling dan melihat potongan kerikil tersebar dalam radius 100.000 kaki.
Seolah-olah kerikil ini mengelilingi para kultivator. Sesuatu yang salah. Mata Yao Bingyun menyipit dan hendak memperingatkan mereka. Namun, pada saat ini, seberkas petir ungu tiba-tiba muncul di salah satu kerikil terjauh. Begitu muncul, ia dengan cepat terhubung dengan kerikil lainnya. Ini belum berakhir. Dalam sekejap, ada kilatan petir yang datang dari seluruh kerikil. Dalam sekejap, semua kerikil dalam jarak 100.000 kaki dihubungkan oleh petir. Saat suara berderak bergema, itu membentuk sangkar petir di area 100.000 kaki. Semua ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat cepat. Pada saat para kultivator menyadarinya, itu sudah terbentuk. Pada saat yang sama, salah satu fragmen mengeluarkan fluktuasi dari seorang kultivator yin ilusi sebelum tiba-tiba runtuh. Itu menciptakan ledakan sekuat ledakan kultivator yin ilusi. Dampaknya melukai semua orang di bawah tahap ilusori yin. 2 orang langsung batuk darah dan mata mereka redup. Ledakan pecahan ini seperti sebuah sinyal, karena pecahan lainnya meledak satu per satu. Pada akhirnya, kekuatan dari semua pecahan yang meledak mengamuk di dalam area tersebut. Raungan dan teriakan marah bergema di area tersebut. Para kultivator yang terperangkap di dalam menggunakan berbagai mantra untuk menahan badai ini sambil mencoba untuk keluar. Namun, kekuatan ledakannya sepertinya telah menyatu dan menjadi sangat kuat. Saat menyebar, jika seorang kultivator meninggal, jiwa asal mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Jiwa asal mereka akan diserap oleh badai dan kemudian dipaksa meledak, menjadi bagian dari kekuatan ini. Namun, ada banyak kultivator ilusori yin dan korporeal yang di antara orang-orang yang mengejar Wang Lin. Setelah keributan awal, mereka berkumpul. Serangan balik yang mereka bentuk sangat kuat dan tidak dapat dipercaya. Dengan Yao Bingyun yang memimpin, setiap kali dia menyerang, sejumlah besar kekuatan penghancur dari formasi akan runtuh. Seolah-olah badai yang berkontraksi dan melahap semua yang ada di dalamnya tidak mampu melahap lebih banyak lagi. Sebaliknya, hal itu didorong keluar oleh pembalasan dari para kultivator. Untuk sesaat, suara gemuruh memenuhi area tersebut. Pada saat ini, kabut hitam menyebar secara diam-diam dan semburan tangisan sedih datang dari dalamnya. Jiwa asal leluhur darah perlahan mengembun di dalam. Pada saat jiwa asal leluhur darah memadat, sebuah suara yang sangat dingin berkata, "Meledak." Suara ini datang dari satu-satunya kerikil yang belum runtuh. Saat suara ini muncul, jiwa asal leluhur darah memancarkan cahaya berwarna darah yang kuat sebelum runtuh. Riak menyebar dengan gila-gilaan setelah jiwa asal runtuh. Setiap kultivator yang tersentuh oleh riak ini segera dibunuh kecuali kultivasi mereka sangat kuat. Mata seorang kultivator yin ilusi dari sebuah keluarga dari domain utara dipenuhi dengan teror. Dia sangat dekat dengan leluhur darah, dan segera setelah leluhur darah runtuh, riak-riak menghantamnya. Dia mengerang menyedihkan sebelum tubuhnya roboh. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dan menghilang. Kultivator lain dari wilayah selatan hendak bergegas keluar, namun tubuhnya langsung menegang saat riak itu menyentuhnya. Tubuhnya langsung meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, ada banyak korban jiwa dalam area 100.000 kaki. Sosok Wang Lin muncul di luar area 100.000 kaki. Tangannya terulur dan kabut hitam mengembun kembali menjadi bendera jiwa dan dia memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Kemudian sosoknya berkedip dan menyerang ke depan. Saat dia hendak menghilang, Yao Bingyun tiba-tiba mendekat dan kedua jarinya tanpa ampun menekan ke bawah. Mata Phoenix-nya dipenuhi dengan niat membunuh dan terlihat sangat kejam. Dia sudah bersiap untuk ini sejak lama. Dia sedang menunggu saat Wang Lin muncul. Dia yakin jari ini benar-benar dapat merenggut nyawa Sumu. Jari ini berisi mantra surgawi Soul Perising Seal. Itu khusus untuk merusak jiwa asal. Seorang kultivator yang korporeal tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup di hadapan segel jiwa yang menghilang. Tubuh Wang Lin gemetar dan dia terpaksa keluar sejauh 1000 kaki. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Namun, dia tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah kembali ke dalam kehampaan dan melarikan diri jauh. Dia belum mati. Yao Bingyun terkejut dan matanya bersinar terang. Dia bergegas maju dan mengejar sekali lagi. Runtuhnya jiwa asal leluhur darah menyebabkan sejumlah besar kultivator yang mengejar Wang Lin mati. Tidak ada yang mengira Sumu akan mendapatkan kartu as ini. Ada beberapa anggota keluarga Yao dalam radius 100.000 kaki itu. Mereka tidak dapat melarikan diri dan mati dalam ledakan tersebut. Saat riaknya menghilang, area seluas 100.000 kaki dipenuhi darah. Kali ini terlalu banyak orang yang meninggal. Namun, ini hanya sebagian kecil dari orang yang memburu Wang Lin. Sinar cahaya datang dari kejauhan dan secara bertahap semua kultivator yang mengejar Wang Lin berkumpul di sini.
Pembantaian di sini menyebabkan pikiran mereka bergetar, namun niat mereka untuk membunuh Wang Lin menjadi lebih kuat. Kita tidak bisa membiarkan Su Mu ini lolos. Kalau tidak, begitu dia membalas, itu akan menjadi bencana. Saat ini bukan lagi pertarungan antara Su Mu dan keluarga Yao, melainkan pertarungan untuk memusnahkan iblis ini. Hanya dengan membunuh Master Demon Su Mu kita bisa merasa damai. Mengejar. Para kultivator yang datang kemudian langsung bergegas mengejar Wang Lin. Mata anggota keluarga Yao memerah saat mereka mengejar Wang Lin. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya telah mati karena formasi besar ini, sehingga nama Su Mu menyebar dengan gila-gilaan di dalam sistem bintang seluruh langit. Bahkan beberapa monster tua menaruh perhatian pada perselisihan antara keluarga Yao dan Su Mu. Saat melawan keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya dan keluarga Yao dengan kekuatannya sendiri, dia tidak hanya tidak mati, tetapi dia membunuh beberapa orang dan mendapatkan gelar Master Demon. Kemudian dia menggunakan formasi dan membunuh banyak kultivator, mengguncang pikiran para pengejarnya. Dia bahkan cukup menakuti keluarga-keluarga kultivator hingga membuat mereka menarik diri dari pengejaran. Hal ini menyebabkan Su Mu menjadi bintang baru dalam sistem bintang seluruh langit. Berita tentang pertempuran antara Su Mu dan keluarga Yao disebarkan oleh orang-orang tertentu dan diketahui oleh semua kultivator di sistem bintang seluruh langit. Nama Su Mu menjadi lebih terkenal. Di kuil surgawi guntur di puncak pagoda awan, King Sui berkultivasi dengan mata tertutup. Dia membuka matanya, melihat ke kejauhan, dan bergumam, anak ini memiliki gaya yang mirip denganku di masa mudaku, sangat bagus. Episode 830 Rencana Besar. Perburuan tidak berhenti, dan menjadi semakin intens. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti meteor saat mereka mengejar Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul kembali dalam kehampaan. Dia terhuyung ketika dia muncul dan batuk seteguk darah lagi dengan ekspresi pucat. Matanya suram dan niat membunuhnya semakin kuat. Jika aku tidak memiliki armor kulit dewa kuno, aku pasti sudah mati. Wang Lin bergegas keluar beberapa puluh kaki sebelum dia bergabung dengan dunia dan dengan cepat melarikan diri. Tidak ada lagi blokade di depan, sehingga energi asal di daerah tersebut tenang. Namun, Wang Lin tidak langsung melarikan diri dari pengejar di belakangnya. Wang Lin tahu bahwa selama wanita itu memburunya, pihak lain pada akhirnya akan menyusul. Terlebih lagi, bahkan tanpa wanita itu, Wang Lin tetap tidak akan memilih untuk melarikan diri sejauh ini sehingga para kultivator tidak dapat mengejarnya. Wang Lin menganut prinsip sederhana, jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Jika mereka menyinggung perasaanku, aku akan membunuh mereka. Para kultivator yang memburunya telah memicu kemarahannya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka pergi begitu saja? Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus membayar harganya. Mata Wang Lin sangat dingin. Tubuhnya berkedip dan dia menyatu dengan dunia. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya yang memburu Wang Lin bergegas melewati batas antara domain barat dan utara. Mereka menggunakan berbagai mantra untuk mempercepat diri saat mengejar Wang Lin. Niat membunuh yang mereka keluarkan seperti pedang terhunus yang mendekati Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di domain utara. Ini adalah tempat pertama dia muncul ketika dia berasal dari sistem bintang aliansi. Suasana hatinya tidak berfluktuasi sama sekali dan kesadaran ilahinya menyebar, mencari sesuatu. Sesaat kemudian, ekspresi Wang Lin berubah dan riak muncul di belakangnya. Wang Lin tidak ragu untuk mengambil langkah maju dan menghilang. Saat Yao Bingyun muncul, Wang Lin menghilang. Wajah Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mendengus dingin dan terus mengejar. Tidak butuh waktu lama sebelum sinar cahaya melintas. Mereka adalah para kultivator dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin. Sepanjang perjalanan, Wang Lin tidak bergerak terlalu jauh, karena dia sedang menunggu para kultivator tersebut. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi dan dia ingin menangkap mereka semua sekaligus. Hal ini terutama berlaku bagi wanita dingin yang juga bisa menyatu dengan dunia. Hanya dengan begitu dia punya waktu untuk istirahat. Kalau tidak, dengan orang-orang yang mengejarnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Wang Lin juga telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan keluarga para kultivator ini pergi. Dia sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tetap bertekad untuk membunuhnya. Karena itu masalahnya, mereka harus bersedia membayar harganya. Saat niat membunuhnya yang kuat muncul, mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Di domain utara, Wang Lin mulai tampil lebih banyak dari sebelumnya. Setiap kali dia muncul, dia akan mulai mencari.
Namun, dia akan segera menarik inderanya karena dia tidak bisa membuang waktu sebelum dia bergabung dengan dunia lagi. Jika dia sedikit lambat, wanita itu akan menyusulnya. Akibatnya, kecepatannya melambat drastis. Para kultivator yang mengejar secara bertahap terbang melintasi domain utara. Namun, para kultivator dari domain utara mulai ragu. Beberapa dari mereka bahkan memilih untuk berhenti. Melihat planet-planet yang dibantai di wilayah barat telah mengejutkan mereka. Namun, meski mengejutkan, hal itu tidak berdampak pada mereka saat itu. Tetapi pada saat ini, jika Sumu menjadi gila di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dengan mengingat hal ini, anggota keluarga kultivasi dari domain utara tetap berada di belakang dan perlahan-lahan pergi. Namun, masih ada orang yang dengan naif memburu Wang Lin meskipun keluarganya berada di domain utara. Sosok Wang Lin muncul di pusat domain utara dekat 5 planet utama. Dia sangat akrab dengan daerah ini, terutama planet Ranyun tempat dia tinggal selama hampir 100 tahun. Meskipun dia telah kembali ke sini, dia tidak punya waktu untuk merasa sedih. Indera ilahinya menyebar dan matanya segera bersinar, memperlihatkan ekspresi kegembiraan. Menemukannya, itu masih di domain utara. Tubuh Wang Lin berkedip dan dia menyerbu menuju 5 planet utama. Di domain utara, ada benda tambahan yang muncul di samping 5 planet utama. Banyak kultivator melihat ini sebagai makhluk hidup yang besar dan berbentuk oval. Ia memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya yang memanjang dari tubuhnya dan sangat menakutkan. Untungnya, hal itu tidak melukai siapapun. Ketika sampai di sebelah 5 planet utama, tubuhnya berkontraksi dan berubah menjadi sebuah planet. Pada tahun-tahun berikutnya, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa tertarik dan lapisan tipis bumi terbentuk di permukaan. Dilihat dari kejauhan, tidak ada bedanya dengan planet kultivasi. Namun, para kultivator dari domain utara tahu bahwa ini bukanlah planet kultivasi dan tidak boleh diprovokasi. Bahkan ketika mereka lewat, mereka akan mengelilinginya jauh dan tidak berani melangkah ke planet ini. Kabut hitam pekat perlahan mengelilingi planet ini dan mengeluarkan aura dingin. Dalam beberapa tahun terakhir, ini pada dasarnya telah menjadi zona terlarang di domain utara. Itu adalah ular Mongazer yang dulu. Pada hari ini, sosok Wang Lin muncul di luar planet yang dibentuk oleh ular Mongazer. Dia menatap ular Mongazer dengan tatapan hati-hati, tapi dia tidak ragu untuk menyerbu ke dalam kabut. Saat dia memasuki kabut yang mengelilingi ular Mongazer, Yao Bingyun muncul. Dia menatap kabut di sekitar Mongazer Serpent dan mengerutkan kening. Dia memikat semua orang sejauh ini, jadi dia pasti merencanakan sesuatu. Mata Yao Bingyun berbinar seolah tatapannya mampu menembus kabut dan melihat ke dalam. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya masuk dari kejauhan. Para kultivator dan anggota keluarga Yao yang memburu Wang Lin tiba. Para kultivator dari domain utara sudah mempunyai firasat buruk. Ketika mereka melihat planet yang dibentuk oleh ular Mongazer, ekspresi mereka menjadi suram. Benda ini bukanlah planet kultivasi, melainkan binatang aneh. Saya pribadi melihat binatang ini berubah menjadi planet. Meskipun benda ini tidak memiliki kemampuan menyerang, tetap saja itu bukanlah sesuatu yang bagus. Mungkinkah Sumu telah memikat kita ke sini untuk menggunakan benda itu untuk membunuh kita? Yao Bingyun tidak bertindak gegabah tetapi mengamati dengan cermat. Pada saat ini, Wang Lin langsung menembus kabut hitam dan tiba di atas ular Mongazer. Tanah dipenuhi retakan dan tentakelnya bergoyang dari sisi ke sisi. Seolah tidak banyak yang berubah sejak saat itu. Wang Lin menyeringai dan dia bergegas ke tubuh Mongazer Serpent. Dia mengikuti jalan yang dia ambil sebelumnya dan menuju ke tempat tulang ular Mongazer berada. Datang dan serang aku. Selama kalian semua membuat marah ular Mongazer, maka semuanya akan terselesaikan. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya suram.